Karena mungkin banyak dari teman-teman yang baru banget join di event kita. Jadi, FIKMA Jakarta atau yang lebih kita kenal sebagai FOF Jakarta adalah bagian dari official. Nah, FOF Jakarta dalam pengawasan FIKMA Advocate ini bertugas untuk membantu publikasi lebih luas, membuat event, dan membagikan ilmu untuk meramaikan komunitas FIKMA. Dan untuk FOF Jakarta sendiri sekarang dikelola oleh 4 organizer, yaitu ada Kak Cepkari sebagai lead organizer. Halo Kak Cep. Halo Kak Devi, halo semua. Dan ada Kak Hisham sebagai CEO lead. Halo Kak Hisham. Julio sebagai content creator. Halo Julio. Halo semuanya. Dan event planner. Dan pada event sharing session FOF Jakarta yang keempat ini, kita mengambil itu the value of UI UX in the modern workplace yang akan dibawakan langsung oleh narasumber kita yaitu Kak Akbar. Halo Kak Akbar. Halo semuanya. Akbar. Nah, di sini nanti bakal ngejelasin nih ke teman-teman yang mungkin baru terjun di bidang UI UX dan atau yang sudah berpengalaman tentang bagaimana sih menjadi seorang UI UX designer di dunia kerja. Mulai apabila sama event FOF berlangsung, teman-teman bisa drop question di kolom chat ya, atau teman-teman juga bisa chat di grup Telegram karena sesi Q&A akan kita lakukan di akhir acara. Nah, karena Kak Akbar sudah hadir, kita tanya-tanya dulu ya, say hello dulu nih. Halo Kak Akbar, gimana nih kabarnya? Halo, pagi. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu, alhamdulillah sehat. Gimana nih kalau boleh tahu nih Kak, sekarang kesibukannya apa aja Kak? Waduh, boleh sibuk banget. Ke kita. Oh, sibuk banget. Ya, kerja gini aja lah. Kerja biasa. Kerja. Bantu-bantu negara. Oh, bantu negara. Wah, produktif banget ya Kak. Oke, sebelum kita masuk ke acara sharing session, biar kita lebih mengenal speaker kita nih, saya akan membacakan biografi singkatnya terlebih dahulu. Jadi, Kak Akbar yang memiliki nama lengkap Akbar Norma Putra adalah lulusan dari Sarjana Universitas Brawijaya pada tahun 2017. Akbar memulai karir internship-nya di tahun 2015 sebagai UI designer di PT Global Insight Utama. Di tahun 2017 sebagai Full Associate Manager di PT Excel. Di tahun 2018 sebagai Full Java Software Developer di PT Astra Graphia. Dan sekarang Kak Akbar bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia yang sebagai UX Research, sekarang sudah berganti menjadi Digital Design and Experience Team Lead. Wah, keren banget ya pengalaman kerja di Kak Akbar ini, mulai menjadi seorang UI designer, PM, software developer, sekarang menjadi team lead. Nah, nanti Kak Akbar juga bakal sharing nih ke kita tentang pengalamannya tadi. Jadi, tanpa menunggu lama lagi, kita langsung aja masuk ke acara sharing. Ini waktu dan tempat saya persilahkan ke Kak Akbar. Oke, terima kasih Deviana dan teman-teman dari Front of Figma. Resmi banget ya Deviana. Aku kira tadi ada pada itu ya, ada pembukaan dari Pak Jokowi tadi kayaknya. Oh, gitu ya Kak. Kebiasaan mungkin ya, jadi presenter gitu. Bentar. Ini udah kelihatan belum ya? Share screen-nya. Sudah Kak, aman. Kelihatan. Wait. Ini udah? Aman? Udah. Aman, sudah. Sebentar.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya teman-teman semua ya. Kayak Pagi terima Mas. kasih udah cukup meluangkan waktunya di weekend di akhir tahun ini malah belajar bareng sama aku. Eh, aku juga kurang paham ya kenapa teman-teman dari Friends of Figma nyoba ngundang gitu kan, biasanya ya namanya juga Friends of Figma gitu. Berarti kan lebih ke desainnya gitu. Tapi mungkin kalau misalnya nanti kalian berharap di tengah-tengah ini kok nggak ada skill desainnya nih, nggak ada pengetahuan tentang skill desainnya ini, aku mohon maaf karena emang background aku sebenarnya lebih banyak di user experience. Mungkin nanti juga mohon maaf kalau misalnya nanti beberapa teman-teman yang merasa ini kan, ya ini mah aku udah bisa, aku kerecehan nih kayak gini, tapi ya ini emang aku khususkan emang beberapa untuk teman-teman yang emang masih baru cemplung ke UI UX atau masih bingung ini apakah nanti aku mau karirnya mau kayak gimana sih bla bla gitu. Jadi kalau misalnya nanti kedepannya ini kurang kurang ada isinya nih itu, ya aku mohon maaf ya. Di mungkin ini di sini mungkin ada yang udah jadi desainer UI UX atau nextnya mau jadi PD gitu. Kalian arahnya maunya kemana sih? Nah itu mungkin semoga aja dengan adanya ngobrol-ngobrol ini nanti mungkin aku akan sedikit presentasinya akan lebih sedikit aja, tapi nanti aku mungkin pengen lebih banyak ke sharing-sharingnya. Nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan mengenai karir atau mengenai gimana sih aku harusnya belajarnya kayak gimana, bla bla arahnya kemana, aku berharapnya lebih banyak di situnya ya nanti ya di akhir presentasi. Setelah itu nanti mungkin kita akan banyak ngobrol-ngobrol gitu. Oke, nanti ini juga ya. Ya, ini mungkin udah dijelaskan sedikit ya. Mungkin kenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Akbar Putra. Mungkin boleh dipanggil Akbar aja. Umur 28. Benar tadi kata Mbak Deviana, aku lulusan dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Pernah magang di Global Insight Utama. Itu kalau misalnya kalian ke SPBU tuh yang ada green nitrogen tuh. Nah, itu aku dulu magang di situ. Yang ngisi-ngisi ban, enggak dong. Yang bikin mobile app sama web officialnya. Terus balik ke Malang, kelarin S1, balik ke Jakarta lagi, kerja sebagai sebenarnya associate PM, tapi karena emang dulu masih jarang ya UI design, UI UX itu masih tahun 2017 masih dikit. Jadi yang ngerangkap sebagai UI designer di SL Asiata. Karena sebenarnya pingin mendalami ilmu project manajemennya, akhirnya ya udahlah, akan sebagai project manajemen kita harus tahu ya sebagai mandor tuh kerjanya sebagai kuproy gimana sih, kuproy itu kayak kerja kayak gimana sih. Oke, aku coba belajar sebagai Java developer di Astra Grafia, anak perusahaan dari Astra. Tapi karena emang minatnya ternyata nggak di situ, akhirnya ambil kesempatan sebagai UX designer di Manila, itu MPO. MPO itu sebenarnya lebih IT consultant, IT consultant digital marketing di Manila. Jadi setahun di Manila, terus karena bosen balik lagi ke Jakarta jadi UX designer selama hampir 3 tahun di First Web International, dan sekarang terdampar di BUMN sebagai design lead di Digital Design and System Experience. Itu divisi dari digital banking. Jadi kurang lebih kita pegang kalau misalnya ada yang kita pakai bikin desainnya Brimo. Terus kalau misalnya teman-teman yang akrab sama pinjol mungkin bisa banyak akrab sama yang namanya Ceria dan lain-lain. Ada yang nggak pakai Brimo tolong keluar, kalau saya nggak suka sama teman-teman yang nggak suka pakai Brimo. Terus juga sekarang juga masih aktif jadi fasilitator ya, learning fasilitator di Binar Academy. Aktif udah setahunan ini, dan juga sebagai UX advisory buat Kementerian BUMN. Jadi kesibukannya di dunia UX mungkin ya kayak gitu aja. Mungkin itu aja perkenalan dari aku. Kita masuk ke materinya. Oke. Jadi kalau ini kalau misalnya
kenapa sih kita selalu bahas ini sih, apa itu UI, apa UX gitu. Karena sebenarnya banyak orang-orang yang masih eh biasanya malah sebenarnya bosan ya udah dibahas ya apa sih UI apa sih UX gitu. Tapi sebenarnya mereka masih banyak yang bukan di sisi dari teman-teman yang belajar ya, tapi dari sisi orang-orang yang ingin memperkerjakan UX itu masih banyak yang salah kaprah. Ada yang kerjanya UX padahal pinginnya front end gitu. Tapi mereka nyarinya UI UX tapi di apa namanya? Di job desk-nya ada yang harus PHP, terus nanti malah ngerjain codingannya, atau nanti misalnya butuhnya apa namanya UI designer, padahal mereka juga harus riset. Jadi sebenarnya pemahaman itu harus lebih dipertajam lagi ke teman-teman yang emang mau memperkerjakan juga. Jadi kan di sisi lain kalian juga harus perlu mempertajam kenapa sih ini kan mungkin fresh Figma ya. Mungkin aku lihat dari yang ke belakang-belakang itu pematerinya juga lebih banyak yang dari UI gitu atau UX designer. Kenapa yang aku ujuk-ujuk dari yang sekarang juga jadi UX researcher, kenapa coba diundang gitu. Jadi sebenarnya kalian juga ketika kalian udah terjun sebagai product designer, UI designer atau ilustrator gitu. Ketika kalian kerja di sebuah company yang mengerjakan produk digital, jadi kalian harus mempertajam sisi UX-nya juga. Jangan hanya fokus di skill Figma-nya aja, skill desainnya aja. Jadi itu akan jadi faktor X untuk dari kemampuan desain kalian. Nah, jadi kemana sih arah UX, kemana arah UX-nya gitu. Terus fungsinya apa, pengaruhnya apa kalau misalnya kalian ngedesain ini gitu. Jadi jangan kalian misalnya nanti oke, kita skill desainnya udah oke nih, kalian bisa apa namanya auto layout, kalian udah bisa bikin desain sistem bla bla bla, tapi kalian melupakan sisi UX-nya, ya kalian akan cuman berkutat di oke, desain kalian bagus, tapi bukan sampai ke desain kalian yang berguna gitu. Padahal sebenarnya apa namanya, efeknya dari desain kalian tuh udah panjang gitu. Kalian juga bisa mempengaruhi dari sisi revenue-nya, sisi value dari produk digitalnya itu dari desain kalian tuh juga bisa mempengaruhi gitu. Ya kan kalian tahu kan kalau misalnya apa penyangga UX UX itu ada 3, ada bisnis, user needs, sama teknologinya gitu. Di situ kan ada bisnisnya gitu. Jadi kalian nggak cuman hanya mementingkan dari user needs-nya aja, tapi kalian juga mempertimbangkan ini mungkin nggak ya ini di develop sama tim-tim teknologi, tim-tim teknya gitu. Dan juga dari sisi bisnisnya apakah kita bisa menjual lebih banyak gitu. Jadi itu hal-hal yang harusnya sebenarnya harus diimbangi ya antara UI sama UX-nya gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngomong di UI sama UX gitu, kalau misalnya UI kan ngomongnya visual design, color, spacing, typography, graphic design. UX itu interaksinya kayak gimana, wireframe-nya, hasil risetnya kayak gimana, terus hasil ketika udah selesai di testingnya kayak gimana gitu. Jadi ya kembali lagi kalau misalnya kita ngomong UI ya, UI itu bagian dari proses desain yang fokusnya itu di pembuatan tampilan visual yang nantinya itu jadi poin-poin interaksi yang menghubungkan sistem dengan user. Jadi UI itu nanti digunain untuk membuat tampilan situs itu jadi lebih enak gitu. Jadi produk-produk yang kalian bikin tuh jadi enak dilihat, sama penyusunan desainnya juga lebih baik. Komponennya itu apa? UI itu yaitu dia ada ya visual design, color, aesthetic, spacing, layout, typography, terus fungsinya. Fungsi UI itu apa sih? Ya mempermudah akses, terus interaksi terhadap produk-produk itu karena memindahkan brand strength dan visual asset ke dalam antarmuka produk. Kalian juga bisa dari desain UI itu bisa untuk memperkuat brandingnya. Jadi dengan adanya UI yang mumpuni, proses branding itu akan berjalan lebih cepat. Jadi adanya desain yang berwarna, penampilan gambar, tautan video interaktif, itu akan meningkatkan paradigma konsumen terhadap brand dari produk kalian. Nah, sekarang kalau misalnya lebih tingkat lagi kena UX itu apa sih gitu. Jadi ya UX kalau misalnya orang misalnya awam pasti jawabnya UI dari tampilannya, UX lagi lebih ke bergunanya gitu. Ya sebenarnya itu benar gitu. Tapi kalau untuk lebih diperjampang lagi, UX itu ya kalau UX itu merupakan konsep yang lebih luas ya kalau misalnya dibanding sama UI karena mencakup semua aspek interaksi pengguna di akhir dengan layanan atau produknya. Jadi biasanya UX itu digunakan untuk mengukur tingkat kepuasannya, terus dengan melihat dari berbagai aspek. Aspeknya apa aja ya? Jadi
Jadi apakah memenuhi kebutuhan penggunanya, terus simplicity, terus elegance, terus yang dapat menciptakan kesenangan bagi pengguna. Jadi feel-nya itu bisa dapat gitu. Jadi UX itu bisa menjawab permasalahan dengan menerapkan interaction design, wireframe, prototype, ya tadi yang aku udah sebut. Elemennya bisa usability, valuable, adaptability, desirability. Fungsinya kenapa kita harus menerapin UX itu sendiri gitu. Jadi fungsinya itu untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pengguna, karena yaitu akan membuat mereka tuh bisa lebih mudah melakukan aktivitas yang diinginkan pada suatu produk atau sistem. Karena kalau misalnya UX itu nggak cuma mencakup tentang usability ya. Jadi UX itu akan menambah kesenangan dan pemenuhan kebutuhan dalam interaksi antara pelanggan sama produk atau sistem kalian. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomong, ya, Ini udah share screen belum ya? Soalnya belum tampil di. oh belum, Oh iya, ya, belum. ini, Belum Kak. ini udah. Oh iya, sekarang udah. Ya, dari tadi nggak ada yang bilang ini. Diem aja. Nah, kirain tadi tuh Kak masih sharing gitu. Oke, sip. Mantap Kak, udah. Canda mulu nih orang-orang nih. Oke, dari aku ulang dari assalamualaikum gimana? Usah Kak, lanjut aja Kak. Ya. Oke, lanjut ya. Kita ke komponen UX-nya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang komponen UX itu ada surface, skeleton, structure, scope, sama strategi. Apa surface yang masuk surface itu apa? Yang masuk surface itu ya visual design. Jadi dari segi UI-nya itu masuk ke surface. Terus skeleton itu kita ngomongin tentang wireframe-nya, navigasi dan lain-lain. Kalau misalnya structure itu informasi arsitekturnya, susunan kontennya kayak gimana. Terus scope-nya itu lebih ke fungsionalitasnya, requirements dan lain. Kalau misalnya strategi itu ke business requirement sama user needs. Jadi itu hal-hal yang menjadi komponen-komponen dari UX. Jadi UX itu nggak hanya mencakup UI tapi juga keseluruhan proses desain. Oke. UX itu kan seringkali dikaitkan sama usability. Jadi sejauh mana sih sebuah produk itu dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dengan efektif, efisien, dan pengguna itu jadi puas ketika menggunakan produk kalian. Jadi komponen-komponen usability-nya ini kan ada kalau misalnya kita ngomong komponen usability itu ada efektif, efisien, safety, utility, learnability, memorability. Nah, kadang biasanya ada yang melakukan safety, tapi kalau misalnya kayak aku nih kerjanya di sebuah produk perbankan gitu, kita harus mencakup ke safety. Kita juga harus ambil ke safety-nya juga, karena apa? Kita berhadapan sama peraturan peraturan OJK. Kita nggak boleh kita oke, user itu butuhnya kayak gini, tapi itu melanggar dari peraturan digital risk gitu. Ya itu kita nggak bisa gitu. Jadi kita menambahkan satu aspek safety di dalamnya. Biasanya kalau misalnya komponen usability kan biasanya cuma yang disebut kayak efektif, efisien, learnability, mobility dan gitu. Tadi ditambahkan dengan safety. Nah, tapi UX sebenarnya itu nggak hanya berkaitan sama usability. Jadi ada 7 faktor yang mendeskripsikan UX. Jadi menurut Peter Morville, pioneer UX field, jadi mereka tuh yang nulis several best-selling books and advise many Fortune 500 companies on UX. Jadi ada usable, useful, findable, credible, desirable, accessible, sama valuable. Apa sih kita coba bahas satu-satu ya. Kenapa kok kita harus useful? Jadi kalau misalnya jika digunakan, ketika produk itu digunakan dapat memberikan manfaat bagi penggunanya. Jadi suatu hal itu juga dapat dianggap useful kalau misalnya memberikan manfaat non praktis seperti kesenangan atau daya tarik estetika. Nah, setelah useful kita ambil ke usable-nya. Mungkin hampir sama useful sama usable gitu. Nah, kalau usable itu lebih ke memungkinkan pengguna untuk secara efektif dan efisien mencapai tujuan akhir mereka dalam menggunakan suatu produk. Terus kita findable, produk juga harus mudah ditemukan ya. Contohnya kalau misalnya konten di dalamnya juga harus mudah ditemukan. Kayak contoh Gojek gitu. Gojek kan
fiturnya banyak. Jadi kita harus gampang dicari. Aku mau kayak dulu masih ada Go Massage gitu. Aku harus bisa dengan gampangnya nyari Go Massage gitu. Mencari fitur-fitur yang dipingin atau mencari-cari perintilan yang dipingin. Kredibel. Jadi kredibilitas itu berkaitan sama kemampuan pengguna untuk mempercayai suatu produknya. Jadi nggak hanya bisa digunakan tapi bisa juga bertahan untuk waktu yang wajar dan informasi yang diberikan itu harus akurat dan sesuai. Terus kita lanjut ke desirable. Desirable itu diusahakan membuat produk bisa diinginkan oleh banyak orang. Jadi ini disampaikan dalam desain melalui branding, image, terus identitas dan estetika gitu. Terus accessible itu produk dapat diakses berbagai kalangan. Misalnya kita bikin gimana kalau nggak salah Gojek juga udah bisa sih warna desain Gojek itu bisa dilihat sama orang-orang yang penyandang disabilitas sampai ke buta warna aku lupa kayak rabun ayam atau aku kurang tahu ya, pokoknya dia bisa digunakan oleh penyandang yang disabilitas. Terus lanjut ke valuable. Jadi produk yang kita bikin tuh harus memberikan nilai-nilai bisnis kepada perusahaan dan nilai kepada pengguna-penggunanya. Oke. Jadi Dr. Prabjot Singh dari Director of System Design Out of Institute itu pernah kan di Human Centered Design Process start with a good understanding of people and the need that design is tend to meet. Jadi untuk membuat desain yang human centered design ya, yang berpusat pada pengguna, itu hal pertama yang harus dilakukan tuh memiliki pemahaman yang baik tentang kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh para usernya. Jadi sehingga produk yang dihasilkan itu bisa memberikan dampak ke banyak orang. Nah, jika lo misalnya diibaratkan bangun sebuah jembatan ya, jadi orang-orang biasanya kan lama mikirin desain jembatan yang bagus, mikir nanti desain jembatannya mau pakai kayu apa besi, bla 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 gitu. Tapi justru nggak punya waktu untuk memikirkan bagaimana sih orang tuh melewatinya kayak gimana gitu. Padahal sebenarnya yang paling penting itu memikirkan fondasinya. Apakah orang-orang itu bisa melewati jembatan itu, terus gimana orang akan melewati jembatan itu biar nggak roboh tuh kayak gimana, terus maksimal penggunanya dalam satu waktu itu berapa. Dan pada kasus ini UX itu adalah hal yang sangat penting, yaitu kegiatan memikirkan orang-orang yang akan melewati jembatannya itu. Nah, kenapa sih kita butuh UX gitu? Kenapa kita butuh UX dalam kehidupan sehari-hari, dalam keberlangsungan perusahaan dan lain-lain? Kenapa sih kita dewasa kini itu banyak kantor-kantor yang kayaknya dulu stretch gitu sama hal-hal yang berbau art, tapi sekarang udah mulai masukin hal-hal desain di dalamnya. Contoh kayak Lucky Primadani, itu ada orang dulu yang bergerak di bidang UX dari Indonesia, kerja di Berlin, terus sekarang kerja di BGC gitu. Itu jadi digital strategi, desain thinking strategi gitu. Pokoknya dimasukin hal-hal tentang desain thinkingnya gitu. Jadi ada 3 hal yang kenapa sih kita butuh UX di sebuah perusahaan, di sebuah company yang kita lagi ada gitu. Yang pertama adalah customer satisfaction. Jadi tentu aja di pengembangan sebuah produk itu membutuhkan seorang UX designer. Jadi di mana dapat menghasilkan tampilan yang interaktif, terus mudah digunakan oleh user sehingga dapat meningkatkan satisfaction usernya. Yang kedua adalah brand loyalty. Jadi using the right UI UX design can enhance in customer satisfaction. Jadi kalau misalnya customer itu udah satisfied, jadi kalian bisa retain gitu. And then the secret of our building brand loyalty-nya. Jadi kalau terus selanjutnya adalah konsistensi. Jadi menjadi konsisten itu bisa dengan brand atau produk kalian, itu akan mencoba offer to the excellent user experience is key to a profitable business. Jadi kalau misalnya kalian konsisten, itu akan jadi kunci untuk menciptakan bisnis yang profitable. Desain ya ini ya dibaca sendiri aja bahasa Inggris, aku nggak bisa. Jadi dengan menerapkan UX yang baik, itu akan berdampak ke bisnis sebagai berikut. Jadi pertama ada enable growth.
Dynamic growth itu mendapatkan peluang atau peluang penambahan fitur atau layanan. Terus ensure profit and stability. Jadi kalau misalnya kalian risetnya itu iteratif, jadi maka produk itu bisa terus mengikuti tren sama kebutuhan. Jadi ketika misalnya kalau misalnya kayak kita ngomongin Shopee gitu, ya kalau misalnya kita bisnis e-commerce itu kan pasti berjalan terus ya. Jadi kalau misalnya kita nggak ngeriset apa sih maunya user ketika sekarang, itu kita akan ketinggalan tren gitu. Jadi kita akan akan sangat jauh tertinggal sama kompetitor kita. Kalau misalnya pun kita nggak coba tahu user needs-nya apa, ya user juga lama kelamaan akan meninggalkan kita gitu. Jadi kalau kita harus tahu tren sekarang tuh kayak gimana. Dari segi desain itu juga tiap tahun pasti akan ada perubahan. Kayak dulu misalnya ada radio button, sekarang ada toggle, terus sekarang ada drawer dan lain-lain kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah drive customer loyalty. Jadi ketika customer itu puas, jadi kalau tadi ya yang aku udah sebutin, ya user itu akan retain gitu, terus-terusan pakai gitu, retain. Ya, terus yang terakhir adalah generate revenue. Jadi melalui peluang dan loyalitas pelanggan, kalian akan memberikan keuntungan bagi bisnis perusahaan. Jadi Yoyos itu bisa sebenarnya bukan cuman ngomongin desain. Aku beberapa kali coba ngasih pemahaman ke anak-anak magang, contohnya itu yang tiap hari dari pagi sampai sore itu benar-benar ngomongin cuman desain. Kita harus juga coba biasakan ngobrolin desain itu pengaruhnya ke apa gitu, bukan tentang ini bagus apa enggak. Makanya ya ini aku mungkin ada perbedaan ya dari teman-teman sekalian, kenapa aku jarang buka dribble dari awal ya. Aku jarang buka dribble, aku jarang buka Behance, tapi aku lebih banyak lihatnya desain-desain yang ada di LinkedIn atau di Medium. Karena aku bisa tahu tuh background story-nya apa, impact-nya apa sih kalau kita ngedesain ini, apakah bisa meningkatkan monthly active user-nya gitu. Oke, kita ngomongin monthly active user-nya gitu. Itu ngaruhnya kemana? Oh, kita ngaruh di information structure-nya. Kenapa ini produk-produk kayak misalnya aku ngomongin produk yang aku pegang sendiri deh, Brimo gitu. Oke, dari ternyata tiba-tiba katakanlah tiba-tiba kasanya Brimo turun gitu misalnya. Kasa itu adalah uang yang mengendap di BRI ya. Jadi kalau misalnya terus tapi fee based income-nya naik. Fee based income itu uang-uang admin, misalnya kalian top up GoPay terus ada biaya admin 1.000. Nah, itu namanya fee based income. Nah, terus ini kenapa nih kok bisa kasanya bisa turun? Oh, ternyata mereka jarang nabung. Nah, kenapa jarang nabung? Oh, ternyata kalian nempatin untuk buka tabungan, terus untuk nambah rekening tabungan itu terlalu dalam gitu. Nah, terus akhirnya kita coba deh taruh di depan gitu, buka tabungannya di depan, buka simpanan Pritama di tabungan. Terus ada yang misalnya kalau di Jago itu ada yang nambah nambah pocket kayak gitu. Itu namanya, nah itu kenapa sih Jago nambah bisa harus naruh pocket di depan, atau dulu Genius ada Maxi Saver, Flexi Saver, itu kenapa kok dia menggembor-gemborkan itu? Yaitu untuk itu ujung-ujungnya untuk ke bisnis gitu. Biar uang-uang yang ada di banknya mereka, misalnya Jago itu kan ada di Jago itu di Gojek, kalau misalnya Genius di BTPN ya. Misal Genius gitu. Kenapa sih kita mengemborkan Maxi Saver, Flexi Saver daripada kita top up terus? Itu biar uang-uang yang ada di BTPN itu akan terus dan terus meningkat ada di BTPN, sehingga mereka bisnisnya bisa berputar gitu. Uangnya di BTPN bisa diputar untuk jadi uang lagi gitu. Kalau misalnya uang itu akan terus menerus, ya BTPN juga bingung kan. Misalnya kita harus muterin uangnya kayak gimana, orang uangnya terus-terusan keluar gitu. Nah, itu namanya impact dari desain kalian itu harus punya sense of bisnisnya juga gitu. Gimana? Soalnya kalau desain kalian tidak menimbulkan bisnis yang bagus, jadi percuma juga kalau kita desain. Oke, desainnya bagus nih. Ini hijaunya aku suka, ini hijau NU. Terus aku bikin ini kalau misalnya ditekan pop up-nya bisa kayak PowerPoint zaman lawas tuh yang kayak gini. Nah, itu percuma juga kita buat desain-desain kayak gitu, tapi kalau misalnya nggak ada impactnya buat bisnis, nggak revenue-nya nggak ada gitu, percuma gitu. Lama kelamaan nggak percuma, kecuali kalau misalnya kalian cuman buat skripsi atau eksplorasi desain kayak gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kalian bekerja di sebuah perusahaan, ya harus
intinya membuat kita harus partisipasi untuk menimbulkan revenue tadi, pendapatannya itu harus meningkat. Jadi kembali lagi kalau misalnya kita ngomong UX itu harus mempengaruhi hasil bisnis, jadi menghasilkan pendapatan, memastikan keuntungan dan stabilitas, terus memungkinkan pertumbuhan atau growth-nya, terus mendorong juga untuk mendorong loyalitas pelanggan. Jadi itu masuk ke aspek monthly yang tadi aku sempat masukin ya, monthly active user tadi itu. Jadi kayak gimana caranya desain kita itu bisa berpengaruh ke new user pertama. Terus habisnya new user, gimana caranya kita itu bisa loyal, pengguna yang udah ada itu bisa loyal, retain, menggunakan aplikasi kita itu terus menerus gitu. Dari pagi sampai sore, gimana cara semua itu didukung sama aplikasi kita. Terus orang-orang yang restart itu misalnya orang yang cuma sekali masuk, sebulan sekali masuk, itu bisa jadi retain. Itu kita olah lagi gitu. Jadi gitu, dan mengurangi orang-orang yang emang cuman download aplikasi terus nggak pakai. Itu harus dikurangi. Jadi itu usahakan ketika kita membuat sebuah desain UX atau sebuah desain produk, harus tahu bisnis impact-nya itu apa. Jadi itu akan ketika kalian misalnya aku mau interview kerja, mungkin beberapa dari kalian ini masih mau struggle untuk cari kerja sebagai dan pingin jadi UI UX gitu. Ceritakan gimana sih desain kalian tuh nggak cuman bagus, nggak cuman solve the problem, tapi impact ke bisnisnya juga ada gitu. Itu akan jadi faktor X. Aku yakin 90% ketika kalian memberikan ketika desain, oke, problem solving-nya kan ini bla bla bla, kita bikin desain ini. Tapi kalau problem solving kan berarti ke belakangnya ya background story-nya. Tapi kalau next-nya kalian tambahin aspek bisnis impact-nya, aku yakin 90% kalian akan langsung diterima. Karena apa? Yaitu ujung-ujungnya kita nge-solve problem itu ya untuk meningkatkan pendapatan dari produk itu gitu. Jadi harus ada faktor X-nya itu sendiri. Ini korelasi dengan bisnis ya. Oke, ini korelasi dengan bisnis itu. Ada 3 sebenarnya. Reducing cost, improving SEO, sama user focus. Jadi yang pertama adalah mengurangi biaya. Kalau misalnya kalian membuat produk, itu akan lebih cepat dan lebih fleksibel untuk diperbarui daripada melakukan beberapa perubahan pada langkah pengembangan, juga hemat biaya gitu. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan proses desain di sebuah pemutaran masalahnya, itu aku yakin bisa mengurangi biaya, karena kerjanya itu akan lebih efisien, tidak memakan mindis kalian terlalu banyak. Jadi kalau misalkan kerja ya, sebenarnya kalau misalnya kita dari pemikirannya dari helicopter view-nya, mereka yang mempekerjakan kalian itu ya juga bukan berarti melihat kalian itu adalah sebuah barang yang adakah harga jualnya gitu. Tapi ya juga kita nih misalnya kalian nih ngerjain sebuah desain nih 10 hari. Nah, 10 hari kalian tuh digaji berapa? Apakah dengan 10 hari gaji kalian itu bisa mendapatkan revenue yang lebih dari 10 mereka menggaji kalian gitu. Jadi gimana caranya kita membuat sebuah desain tuh kita melakukan pekerjaan itu bisa mengurangi biayanya itu sendiri gitu. Jadi kerja itu bisa lebih efektif dan hasilnya bisa lebih besar gitu. Yang kedua adalah meningkatkan SEO. Jadi mereka tuh harus menarik pengunjung dengan UX yang baik. Itu adalah cara untuk mengandalkan mereka. Jadi ada juga misalnya kita pakai diujikan gitu. Misalnya apakah kita bisa meningkatkan user itu bisa oke nggak sih gitu. Nah, itu bisa dengan cara misalnya pakai NPS, Net Promoting Score gitu. Kita cari tahu sih angka seberapa besar sih orang-orang tuh loyal sama produk kita sehingga menularkan, atau kalau misalnya bahasa Jawanya getok tular ya. Kasih tahu orang-orang itu, ini loh ada produk bagus nih, aku pakai ini, oke nih. Tanpa harus kita mau gitu. Nah, itu juga korelasi bisnisnya. Terus yang terakhir adalah user focus atau berfokus pada pengguna. Jadi tujuan utama UI UX itu untuk menyederhanakan informasi yang kompleks dengan kebiasaan pengguna, terus kepuasan itu jadi fokus utama.
Kalian juga harus membuat reputasi produk kalian itu naik dan mendapatkan feedback yang baik juga dari pengguna. Jadi ini akan membantu kalian untuk menghasilkan statistik dan pendapatan bisnis yang lebih tinggi. Karya aus. Nah, jadi selanjutnya nih. Jadi ada laporan didasarkan di sebuah studi terhadap 300 perusahaan di seluruh dunia, termasuk 30 wawancara in-depth interview ya. Jadi tatap muka, terus analisis lebih dari 2 juta poin di data keuangan. Jadi vacancy itu sebuah vacancy itu Big Three, konsultan bisnis, selain BCG dan satu jangan lupa. Itu McKinsey itu mengklaim laporan berisi penelitian itu paling ekstensif dan teliti itu yang dilakukan di mana saja untuk memetakan dampak bisnis dari desain. Jadi disimpulkan bahwa perusahaan itu akan merangkul desain itu menghasilkan pendapatan 32% lebih banyak dan pengembalian pemegang sahamnya itu 56% lebih banyak daripada pesaing selama periode 5 tahun. Jadi oleh karena itu salah satu cara untuk memiliki proses desain yang baik yaitu kita terapin design thinking di setiap di setiap pemecahan masalahnya. Oke. Ya mungkin kalian udah banyak ya lihat gambar-gambar ini di Google dan di Medium dan lain. Hampir di semua portofolio desain tuh pasti ada gambar-gambar ini. Tapi nggak apa-apa, aku coba jelasin juga. Jadi ada empathize, define, ideate, prototype, sama test. Empathize itu ya untuk pemahaman empati ya. Tentang kita cari tahu masalahnya itu apa, coba diselesaikan. Empati itu memungkinkan pemikir desain untuk mengesampingkan asumsi mereka tentang apa yang bisa dilakukan. Jadi empathize itu ini contoh yang paling aku sering bawa. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang pernah ketemu aku di kelas sebelumnya. Cerita ini akan selalu aku bawa karena itu benar-benar yang biar kebayang gitu apa sih buntunya empathize gitu. Kalian mau bikin pabrik dompet gitu. Setahu kalian kan dompet itu kan tahunnya yang udah mini-mini ya, card holder dan lain-lain yang bisa yang dimasukin uang kertasnya cuma bisa 100 ribuan gitu, nggak bisa dimasukin 2000 kumel. Kalau kalian kalau sekalian tuh targetnya itu sebenarnya ada di Tanah Abang gitu. Aku yakin nggak bakalan laku gitu. Nah harusnya apa? Kita harus empathize dulu. Orang-orang yang belanja di Tanah Abang misalnya, oh mereka belanja konsepnya adalah di middle low. Ternyata kalau yang belajarnya di Tanah Abang, oke kita cari tahu. Ternyata ada beberapa orang yang emang penjual gerobakan ternyata yang beli di situ. Oke kita cari tahu gitu. Kita cari tahu mereka itu biasanya nyimpen apa aja sih dompetnya gitu. Oh ternyata banyak kan duitnya kertas dan lain-lain, banyak uang koin. Kalau misalnya kalian tiba-tiba langsung nggak pakai empathize, kalian langsung bikin desain dompet yang card holder yang nggak bakalan laku gitu. Ternyata mereka butuhnya adalah dompet yang tebel, dompet yang bisa dililitin di tas pinggang lah intinya kayak gitu. Itu pentingnya empathize. Jadi sehingga apa yang kalian lakukan itu tidak berdasarkan asumsi kalian sendiri. Kalian harus tahu orang-orang tuh sebenarnya maunya apa, orang-orang tuh ada masalah apa gitu. Terus kita lakukan di define, ya itu define itu mengumpulkan informasi tuh yang kita tuh udah tanya-tanya, kita udah merasakan point of view dari mereka itu kayak gimana gitu. Mungkin yang sebenarnya kita nggak merasa kesusahan sama produk kita karena ya kita memang yang bikin gitu. Nah ternyata ketika kita belajar kita coba di point of view mereka, oh ternyata mereka merasakan kesusahan di sini. Sebenarnya selama ini kita nggak merasa itu sebuah kesusahan, tapi mereka ternyata melakukan kesusahan gitu. Nah itu di define tuh di situ tuh. Oh ternyata masalah ini. Jadi menentukan masalah inti yang telah diidentifikasi. Nah terus kita masuk ke ideate. Setelah ada masalah kita udah define oh masalah A, B, C, D, E. Kita cari tahu tuh problem solvernya di mana, ideate-nya apa. Oh kita bikin pemecahan masalahnya itu A, B, C, D, E. Nah setelah kita tahu nih, oh oke. Tindakan yang akan kita lakukan adalah ini. Nah, kita lakukan di prototyping gitu.
kita mulai gambar, terus kita kalau misalnya ini di produk digital ya, kita mulai gambar di wireframing dulu, setelah di sketch, setelah langsung kita ketika udah ACC kita detailing dan lain-lain, terus dikasih interaction dan lain-lain. Yang terakhir adalah kita tes. Kalau misalnya emang produk kita udah lolos, oke, baru kita lanjutkan ke TC developing. Tapi kalau emang kita sebenarnya desain kita masih belum memecahkan masalahnya nih, kita langsung lanjutin, bisa kita langsung lanjut ke advertise lagi, bisa langsung ya udah tetap kok masalahnya tetap ini kok, ya udah kita define lagi, atau misalnya dia bener masih di define, oke kita lanjutkan di edit, atau bisa cuman dilanjutin di prototyping. Jadi itu yang harus dilakukan ketika kita nggak cuman membuat sebuah desain, tapi membuat sebuah keputusan masalah pun juga bisa melakukan design thinking. Jadi meskipun nggak ada kata-kata desain di situ, jadi sebenarnya tidak melulu untuk hal yang berbau desain aja. The primary reason of startups failure, but 42% is no market, meaning jadi kegagalan startup ya menurut si Insight Research itu, walaupun produk itu nggak punya desain yang bagus, tapi ketika kita jika tidak bisa memenuhi kebutuhan user itu, maka sama aja dengan akan gagal gitu. Jadi tim desain itu harus tahu dengan jelas sales dan how their understanding of design of experience is likely going to inform what the sales team plans to sell. Jadi kegunaan design thinking itu untuk market research dan mengikuti tren itu bisa membuat perusahaan itu bisa going through gitu. Oke. Jadi digital business is the process of applying digital technology to reinvent business models and transform a company's product and customer experience. Jadi maka dari itu perusahaan-perusahaan itu yang telah menerapkan teknologi dalam proses bisnisnya, itu maka proses bisnisnya akan berubah menjadi digital business. Aku kalau misalnya bisa kasih contoh, misalnya Thanos deh. Gitu. Thanos tuh kan tahu ya cerita Thanos tuh. Kalau misalnya kita berpikir tentang Thanos, what he tries to do in these movies gitu. Jadi misalkan Thanos itu seorang businessman gitu, a terrible one. Jadi kalau kita misalnya ngomongin tentang Endgame, Thanos itu kan melihat kebutuhan dari manusia sama sumber dayanya itu kan udah nggak seimbang. Jadi dia langsung berpikir gitu, ini kayaknya enak nih kalau dihilangin setengah tek gitu. Itu karena kan itu terjadi karena overpopulation. Jadi konspirasinya itu untuk menghilangkan setengah dan mempertahankan setengahnya lagi. Believing that the remaining lives will flourish gitu. Jadi harapannya ketika kita menghilangkan setengah, hidup itu jadi lebih tenang gitu karena sumber daya masih banyak dan lain-lain. Nah, apakah itu cara kerja yang bagus? Jadi ya itu sebenarnya enggak, karena harus sebenarnya mereka di kelima poin itu sebenarnya ada sesuatu yang bisa ditingkatkan lagi gitu. Jadi harusnya kenapa? Harusnya yang dilakukan define the problemnya dulu. Imagine the possibilities-nya itu apa aja. Jadi harus dites dulu hipotesisnya apa. Terus diulangi. Yang terjadi adalah apa? Sebenarnya kan keputusan itu kan bukan keputusan yang terbaik yang bisa dilakukan Thanos gitu. Jadi harusnya kita tuh consider how well Thanos did following this process. Kalau misalnya harusnya dia redefine lagi mereka Thanos define the problemnya nggak? Oke, ya. Oke, terus imagine the possibilities-nya nggak? Dia nggak. Terus dia tes hipotesisnya nggak. Dia mengulangi itu nggak. Jadi harusnya dia di redefine dulu, terus cari tahu apakah ada possibilities lain selain yang itu. Dia tidak sampai untuk melakukan hal yang salah. Nah, sekarang cari tahu gimana sih caranya nerapin UX di perusahaan gitu. Kalau misalnya mungkin ada beberapa dari kalian, aku pernah
mengalami sendiri. Jadi ada yang menolak untuk jadi mentee aku atau menolak aku sebagai mentor karena aku bekerja di sebuah perusahaan BUMN. Aku tanya alasannya karena mereka menganggap bahwa ya yang satunya dari startup mas, satunya dari BUMN. Mungkin mereka berpikir nah, ini kan BUMN kan ngapain ada UX di situ. Gitu. Mungkin mereka tahunya UX itu hanya digunakan di startup doang. Ada yang di TaniHub, ada yang di Shopee, ada yang di mana-mana di Grab, Gojek, Aruna dan lain-lain gitu. Alami. Jadi aku mungkin juga expect bahwa jangan-jangan ada di sini juga yang belum tahu kalau sebenarnya BUMN, korporasi, bisnis consultant, bahkan Deloitte pun sekarang punya gitu, dan lain-lain gitu. Banyak yang sebenarnya masih belum tahu bahwa korporasi pun sekarang juga butuh. Jadi apa sih perbedaannya startup sama corporate gitu? Ya mungkin ya bisa dilihat dari usianya ya. Usianya startup mungkin yang seumuran Gojek pun paling kalau nggak salah dari 2011 ya, mungkin baru 10 tahun kalau dibandingin sama contohnya dari BRI gitu sudah 127 tahun. Jadi itu dari usia itu pun juga ada berubah, ada berbeda. Terus kalau startup mengedepan inovasi, kalau corporate itu pergerakannya cukup lambat. Terus startup itu mengedepan kolaborasi, kalau misalnya korporasi lebih ke hierarki, startup itu fokusnya untuk tumbuh, korporasi fokusnya untuk di produktivitas. Dia ada perbedaan-perbedaan yang emang bikin yang bikin orang-orang nggak menyangka bahwa sebenarnya BUMN atau korporasi itu punya harus juga punya gitu tentang pemahaman tentang design thinking ya UX dan lain-lain gitu. Nah, apa sih ngaruhnya gitu? Kalau misalnya kita punya UX designer di startup sama corporate gitu. Ya ya ini ya startup, kalau misalnya startup itu ya pertama culture-nya lebih fleksibel. Kalau di BRI ya untungnya kalau di divisi aku masih lebih fleksibel ya juga ya, tapi kalau misalnya emang korporasi yang benar-benar korporasi kan emang culture-nya bisa lebih teratur gitu. Kalau startup bisa harus diakui juga setelah itu betul yang nomor 2 salary besar benefit kecil, kalau di korporasi salary kecil benefit besar itu juga udah valid. Terus yang ketiga produknya lebih beragam, kalau corporate lebih simple dan lain sebagainya sampai 10 itu mungkin bisa dibanding sendiri. Itu adalah pengaruhnya kalau misalnya kita bekerja sebagai UX designer ya di startup dan juga di korporasi. Nah, apa sih yang harus dipersiapkan gitu? Kita harus tahu nextnya kalau misalnya kalian nih mungkin ada beberapa yang sekarang masih pingin baru lulus atau masih coba-coba untuk ngelamar-lamar di UX di kantor-kantor yang kalian inginkan. Mungkin kalian fokusnya aku pokoknya aku mau top karirku itu topnya tuh aku harus jadi Gojek design gitu. Ya nggak salah, aku juga pingin sebenarnya gitu. Jadi tapi untuk mencapai situ mungkin ada milestone yang bisa kalian ambil gitu. Nextnya misalnya kalau mau cari kantor yang kayak gimana sih sekarang gitu. Kalian harus pertama adalah cari tahu company-nya itu kayak gimana. Apakah tim desainnya sudah proper atau enggak gitu. Nah, terus porsinya akan kayak gimana. Terus cari tahu desain prosesnya udah semacam apa gitu. Nah, terus cari tahu juga produk-produknya tuh apa aja sih gitu. Nah, untuk mengukur itu, kita masuk ke pelajaran UX Maturity Level. Jadi UX Maturity itu menyediakan kerangka kerja ya untuk menilai kekuatan terus kelemahan terkait UX itu di masing-masing organisasi atau masing-masing company. Jadi kita itu dapat menggunakan penilaian tersebut untuk menentukan mana sih dari 6 tahapan yang saat ini ditempati dari organisasi atau company kalian. Dan selanjutnya model ini tuh memberikan wawasan yang tentang bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan kalian tuh dapat meningkatkan UX maturity-nya. Jadi ada 6 tahap nih UX maturity. Jadi kalian kalau misalnya aku maunya yang emang langsung gerak jalan, aku udah dibimbing karena aku masih butuh bimbingan gitu. Jadi jangan masuk ke yang absen kayak gitu. Contohnya kayak gitu ya. Jadi kalau absen tuh lebih ke diabaikan ya, itu nggak ada. Jadi kalau misalnya masuk ke absen, mungkin kalian bisa jadi lone wolf. Jadi kalian end to end tuh
Ada beberapa kantor yang aku tempatin tuh masih kayak gitu. Jadi dari kalian riset atau bahkan mereka nggak tahu harus di riset. Jadi kalian cuma jadi tukang gambar aja. Kalian udah briefingnya bla 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 bla, udah gambar langsung gitu tanpa kalian harus validasi dan lain-lain. Itu masuk di absen. Terus limited pekerjaan, kalau misalnya di limited itu pekerjaan UX itu jangan dilakukan atau dilakukannya sembarangan dan menganggap kurang penting. Jadi kalau misalnya oke, briefingnya gini ya, udahlah nggak usah di riset, langsung aja kayak gitu. Jadi hampir sama absen, tapi sebenarnya mereka setidaknya kalau di limited itu sebenarnya tahu, tapi dia tidak menganggap hal itu harus dilakukan gitu. Selanjutnya ada emergent. Jadi kalau emergent itu pekerjaan UX-nya itu berfungsi dan menyajikan, tapi dilakukannya secara nggak konsisten atau tidak efisien. Jadi misalnya, udah untuk yang ini masih ada waktunya nih, oke validasi dulu deh, nggak apa-apa deh. Atau validasinya kelamaan, udah nggak usah di testing, langsung kelarin aja gitu. Di emergent itu di situ ada sesuatu yang tidak dilakukan atau nggak efisien atau nggak konsisten gitu. Kadang dilakukan, kadang enggak. Selanjutnya adalah structure. Jadi perusahaan kalian tuh punya metodologi terkait UX semi sistematis yang tersebar luas, tapi dengan berbagai tingkat efektivitas dan efisiensi. Jadi kadang ada jengjot ya, bahasa anehnya itu jengjot. Jadi ada yang di sini kuatnya di sini, tapi yang ini kurang. Atau ada yang kuat di sini, ada yang di sini kurang. Atau udah masuk ke selanjutnya, habis dari structured itu masuk ke integrated. Jadi terintegrasi. Jadi pekerjaan UX itu udah komprehensif, efektif, terus udah ngeresep gitu lah. Nah, terus kalau misalnya udah finalnya itu udah user driven. Jadi dedikasi untuk tim UX itu di semua tingkatan itu ngarahnya ke wawasan yang mendalam di hasil desain yang berpusat pada pengguna. Jadi mereka udah sangat-sangat ngikutin apa maunya user gitu. Jadi mereka udah, kalau user ngomong A tuh mereka udah langsung ke trigger, oke, kita cari tahu deh. Bukannya ketika user ngomong A terus kita langsung lakukan, enggak ya. User A ngomong A, kita langsung tahu, ini mereka ngomong ini. Oke, kita cari tahu, riset dulu, kita validasi apakah hal itu dirasakan oleh banyak orang kayak gitu. Itu udah masuk ke user driven. Nah, terus selanjutnya adalah di faktor dalam UX maturity itu gimana sih caranya meningkatkan UX maturity. Itu membutuhkan pertumbuhan dan evaluasi di beberapa faktor beda. Jadi ada yang pertama strategi, budaya, proses, sama hasil. Kalau misalnya strategi, jadi kepemimpinan UX, jadi perencanaannya seperti apa sih, prioritas sumber dayanya seperti apa, itu penting, strateginya itu penting. Jadi ya sama kayak kita bikin tim bola ya, kalau misalnya kita beli pemainnya dulu tapi nggak nyari pelatih, ya itu sama aja daun bohong gitu. Kalau misalnya harusnya kita cari dulu pelatihnya siapa gitu, baru kita ambil tuh pemain-pemainnya supaya kita udah tahu, karena kepemimpinan UX itu penting. Strateginya nambah orang berapa, product designernya berapa, user research-nya berapa, terus graphic designer berapa. Jangan sampai graphic designernya 10, user research-nya cuma 1, product designer 1, itu kan nggak seimbang gitu. Terus kita lanjut ke budayanya. Jadi pengetahuan UX itu dan menumbuhkan karir UX itu dan menumbuhkan praktisinya gitu. Jadi kita setelah kita cari tahu, kita juga harus selalu upgrade skill ya, pengetahuan UX-nya, terus nambahin karirnya kayak gimana gitu. Terus prosesnya itu penggunaan metode penelitiannya kayak gimana. Kita jangan sampai kita bertumpu cuman pakai satu metode terus gitu. Yang itu terus ya gitu. Kita jadinya nggak skillful gitu. Penggunaan metode penelitiannya cuman itu doang. Padahal ketika permasalahannya berbeda, itu penelitiannya harusnya berbeda. Kalau misalnya kita pakai personanya beda aja, itu metode penelitiannya itu juga beda. Kayak misalnya kita ngomong sama orang-orang yang non tech savvy gitu. Ketika kita pakai from forum group discussion, itu juga nggak oke gitu. Karena apa? Orang-orang yang berada di persona tersebut akan ada cuma 1-2 orang yang ngomong terus, dan orang-orang lainnya itu cenderung diam atau mengikuti jawaban dari teman-temannya. Itu udah aku jamin gitu. Makanya kita harus cari penelitian dengan in-depth interview, misalnya kalau misalnya pakai orang-orang yang non tech savvy, atau nanti yang tech savvy kita harus bisa masih pakai FGD itu. Karena apa? Karena mereka biasanya lebih yakin atau lebih pede untuk jawabnya kayak gitu. Itu yang harus kita, penggunaan metode penelitiannya itu yang harus beragam gitu. Tergantung dari
kebutuhannya. Terus kita juga pertimbangan hasilnya. Jadi dengan sengaja mendefinisikan dan mengukur hasil yang dihasilkan oleh pekerjaan UX. Jadi kita harus cari ukur tuh. Kita bikin desain ini tuh, desain produk nih. Hasilnya itu kita ukur juga pakai NPS kah atau pakai SAQ kah gitu. Jadi sehingga revamp yang kita lakukan itu bisa improve gitu. Bisa improve dari segi hasilnya, itu bisa improve dan itu bisa kita ukur. Nah, nggak ada satupun dari faktor-faktor ini itu berdiri sendiri. Jadi sebaliknya mereka itu memperkuat satu sama lain. Jadi kayak pengetahuan tentang proses UX itu tidak menciptakan tim UX yang hebat kalau misalnya pekerjaan UX itu nggak diprioritaskan oleh pimpinan organisasinya. Juga kalau misalnya nih kepercayaan pada nilai UX-nya itu nggak menjadi dapat ditindaklanjuti ketika ada metodologi untuk mempraktekkan apa yang disabarkan gitu. Company itu harus maju dalam semua dimensi itu. Jadi untuk mencapai tingkat UX maturity yang tinggi dan menyadari nilai itu berpusat pada pengguna desain. Kesimpulannya apa sih? Jadi kalau kita ingin memahami UX maturity di sebuah organisasi atau sebuah company itu penting untuk kalian mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kalian. Jadi harus kalian tuh menjunjung tinggi dan menghargai apa yang dilakukan dengan baik, mengakui dan meningkatkan apa yang belum bagus gitu. Bahkan kalau misalnya ada pekerjaan-pekerjaan UX yang tampaknya kayaknya oke-oke aja gitu di sebuah perusahaan kalian gitu. Tapi harus diketahui bahwa mungkin ada hal-hal yang harusnya masih bisa ditingkatin lagi atau masih bisa diperbaiki gitu. Jadi apapun misalnya kalian sekarang kerja di perusahaan A gitu. Apapun di level UX maturity-nya, tujuannya itu yang realistis, itu adalah maju ke level berikutnya yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya nggak realistis itu berharap kalian bisa langsung lompat 2 gitu. Dia organisasi yang oke itu ya udah majunya satu-satu aja gitu. Nikmati prosesnya gitu. Oke, aku kurang ini. Oke, aku tambal dulu. Saranin ke pimpinan kalian gitu. Untuk nambah oke, kita ukur N+1. Terlepas dari aktivitas UX di perusahaan kalian saat ini, meningkatkan pemahaman terus kesadaran diri tentang UX maturity itu hanya dapat meningkatkan dan mempertahankan kualitas pekerjaan UX kalian gitu. Jadi pada akhirnya pengalaman yang kalian bikin di user itu yang harus dilihat gitu. Nah, gimana sih caranya meningkatkan UX maturity gitu? Ada 3 hal. Jadi pertama, hiring UX role to standardize UX process in the company. Jadi kalian cari tahu tuh, ya makanya itu kenapa tadi harusnya cari dulu pimpinannya dulu deh gitu, baru kita ambil perintil-perintilnya. Jadi untuk kita ambil cari tahu ya jangan cuman kita cari UI UX designer gitu. Nah, UI UX designer yang kayak gimana? Apakah yang bobotnya lebih banyak didesain dulu, apa lebih banyak di research dulu kayak gimana? Putting customer at the center. Jadi kalian harus lebih banyak ngobrol sama customernya. Design is conclusion is everyone's job. Jadi sosialisasi ke divisi lain. Jadi kita harus menerapkan design thinking di luar UX timnya gitu. Jadi memberikan pemahaman misalnya ke tim bisnis, ini loh ada permasalahan ini. Kita coba cari tahu dengan metode Indo gitu, kita lakuin gitu. Ketika itu nanti kita ukur, dengan melakukan ini kita juga hasilnya bisa lebih bagus daripada kita tidak melakukan ini. Itu harus kita ukur juga. Nah, penerapan design thinking di luar pembuatan produk digital itu fungsinya ada banyak. Jadi pertama making product based on customer needs gitu. Jadi user focus ya. Jadi apa yang kita tuh harus tahu dulu pertama user needs-nya itu apa sih gitu. Baru kita ngomong ketika user needs-nya ini, ketika nanti kita bikin desain hasil desainnya, apakah nanti dari segi bisnis itu bisa increase juga gitu. Jadi pertama tetap kita harus ngomongin tentang user needs-nya dulu. Terus juga ada meningkatkan kredibilitas bisnis. Nah, itu kan jadi meningkatkan kredibilitas bisnis. Jadi setelah user dulu, kita lanjut ke bisnis. Apapun yang udah aku jelasin tadi ya. Jadi ketika kita ngomongin desain sebuah produk, kita juga nggak bisa
mengesampingkan dari segi bisnisnya itu ya. Yang ketiga adalah retain user. Aku juga tadi udah sebutin. Gimana caranya pengguna itu bisa terus-terusan bikin mereka itu ketergantungan sama produk kita gitu. Jangan sampai kita cuman oke sesekali doang masuk keluar atau bahkan eh cuman bikin usernya doang. Kayak misalnya kayak kalian bikin nih sebuah produk, terus caranya untuk membuat produk kalian dipakai itu kalian bikin acara, terus kalian harus bikin user di produk kalian gitu. Itu kan hanya meningkatkan new usernya aja, tapi tidak membuat orang itu menjadi retain users gitu. Jadi ketika kalian ngomongin bisnis, itu ya user itu harus retain, bukan hanya menambah new usernya aja. Terus selanjutnya adalah boost branding, increase conversion rate, reduction cost dan lain-lain gitu. Jadi sebelum kalian mendesain sebuah interface, desainer itu will do some focus on research, analysis, terus testing ya ke user-user yang potensial. Nah, mungkin itu aja. Pas nih sejam lumayan cukup. Mungkin cukup sekian. Ada yang mau bertanya-tanya? Terima kasih banyak Kak Akbar. Wah, keren banget ya materi sudah disampaikan tadi dan banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan. Dan kalau aku simpulkan tadi, kita tadi udah belajar bisnis impact UI UX, dampak dari bisnis UI UX, korelasinya dengan bisnis, dan kita juga tadi belajar tentang pemahaman tentang design thinking, mulai dari empathize, divine, idea, prototype, dan test ya. Dan kita juga tadi belajar tentang cara menerapkan UI UX di perusahaan, pengaruhnya UI UX desain itu sendiri. Ini tadi ada poin penting yang disampaikan oleh Kak Akbar bahwa UI UX bukan hanya soal desain, tetapi kita juga harus mengetahui itu sendiri seperti apa. Betul ya, Kak? Ya, betul. Betul. Oke, dan sekarang kita masuk ke sesi Q&A dan spoiler dikit nih ke teman-teman. Nanti salah satu dari teman-teman yang bertanya akan kita undi dan yang beruntung akan mendapatkan main cerdas dari kita. Jadi biar teman-teman makin semangat nih. Ya, dan di sini karena udah ada beberapa pertanyaan, akan saya bantu bacakan ya Kak. Nanti Kak Akbar bisa langsung jawab. Boleh, boleh. Yang pertama Khairul Syarifuddin. Nah, pertanyaannya gini Kak. Bagaimana cara kita research untuk produk yang baru akan kita bangun? Karena belum punya usernya. Karena secara produk emang lumayan beda, mungkin karena Canva X e-commerce. Targetnya untuk UMKM pesan digital printing gitu. Apakah boleh research ke random user atau jadi apakah kita boleh research ke random user untuk membuat sebuah produknya Kak gitu. Oke, langsung dijawab. Berarti ini produk baru, terus belum tahu usernya siapa gitu kan? Betul. Jadi apakah dia boleh ke random orang? Oke. User. Saran dari aku sih jangan random orang ya, maksudnya tiba-tiba orang lewat kalian tanyain tuh jangan. Jadi kalian harus set dulu target pasarnya siapa gitu. Kalian set aja dulu personanya, bayangan dulu aja. Kalian tuh mau ngejual produk kalian tuh ke siapa sih? Jadi apa yang UMKM tadi apa? Mana Kak? Tadi ada UMKM tuh deh, gimana maksudnya? Iya, jadi katanya targetnya itu untuk UMKM pesan digital printing gitu Kak. Nah, jadi itu targetnya tuh itu. Nah, itu harusnya research-nya ke sini ya Kak. Ya, itu kan kalian udah ngeset target pasarnya. Oh, target pasarnya mereka itu UMKM, terus mereka yang mau design thinking. Set aja misalnya kalian punya kompetitor nih. Ya udah, kalian cari tahu kompetitor mereka usernya siapa gitu. Nah, itu aja. Jadi kalian cari tahu orang yang misalnya kalian user thinking, misalnya kalian di apa sih namanya itu? Ya udah, aku lupa lagi namanya. Jadi, kalian ada user thinking, terus kalian punya kompetitor. Ya udah, targetin di user-usernya komputer kalian itu aja gitu. Jadi jangan terlalu random. Setidaknya ketika kalian bikin nih, oke, target pasarnya ini, user dari kompetitornya kalian ini. Kalian bikin desain tuh dari situ aja dulu. Saya udah kalian deploy, kalian luncurin, kalian launch, kalian kan akan punya user tuh. Nah, user yang itu yang akan kalian lakukan iterasi itu. Selanjutnya kalian melakukan riset tuh ke orang-orang itu aja.
Jadi awalnya kalian pakai perkiraan dulu aja target pasarnya, terus user dari komputernya kalian siapa aja. Nah, nextnya kalian udah bisa untuk melakukan riset ke real user kalian. Oke, mungkin tadi udah terjawab ya pertanyaan dari teman kita. Nah, selanjutnya kita lanjut kali ya Kak ke pertanyaan kedua. Boleh. Oke, untuk pertanyaan yang kedua. Jadi ada dua nih Kak dari Kak Bilal Fares. Katanya yang pertama nih, setahu saya Mas, kalau di korporasi kayak BUMN gitu, kan banyak stakeholder ya Mas. Nah, gimana caranya Mas Akbar buy-in dari stakeholdernya? Pertanyaan pertama. Oke, benar. Stakeholder itu banyak banget. Di atasku aja sampai ke direktur itu ada 1, 2, 3, 4 layer. 4 layer lagi untuk mencapai ke direktur gitu. Nah, pertama itulah pentingnya kalian mempelajari how to present how to presentnya itu ilmunya kayak gimana gitu. Meskipun kalian ngeriset daki-daki, kalian riset sampai ujung kulon sampai ke ujung mana gitu, tapi kalian nggak berhasil untuk mempresent itu dengan baik, mengemas itu dengan baik dengan present yang oke, orang bisa lihat tuh langsung nangkep poin-poinnya apa aja, itu akan percuma ya. Jadi meskipun kalian ngedesain UI desainnya oke, bla bla, tapi how to present the design itu juga penting gitu. Jadi apa yang kalian kerjakan bisa terdevelop dengan baik, dimakan dengan bagus sama stakeholder kalian. Ya meskipun di samping itu emang stakeholder untuk yang di korporasi memang masih top to down ya, kebanyakan masih top to down, tapi itu bisa kalian kurangi dengan itu tadi, how to presentnya kayak gimana, terus memberikan pemahamannya kayak gimana gitu. Jadi tadi kan aku udah bilang tuh, memberikan pemahaman, design thinking dan lain-lain, termasuk di situ ada empathize, define, terus validasi gitu ya, validasi pemasaran gitu ke orang-orang yang di luar tim desainnya, dari tim bisnis, stakeholder, terus tim IT dan lain-lain kayak gitu, atau sampai ke direktur atas gitu, atau kadif dan lain-lain. Itu memberikan pemahaman dulu aja. Jadi pentingnya kita validasi permasalahan tuh kayak gimana gitu. Biasanya kan top to down ya, oke, ini desain langsung kayak gini aja, ini fiturnya kayak gini, pakai fitur ini aja gitu. Nah, kasih dulu aja, challenge dulu aja, nggak apa-apa sebenarnya. Fungsi kita di situ tuh, kita nge-challenge untuk oke Pak, kita lakukan gitu. Tapi kan ini Pak, coba kalau misalnya kita lakukan validasi dulu deh gitu, bla 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 gitu. Dulu awalnya di BRI juga masih kayak gitu, top to down gitu. Misalnya langsung aja, ayo langsung dibikin kayak gini perintah gitu. Istilahnya itu udah perintah untuk bikin fitur A sampai B atau sampai D, desainnya A sampai Z gitu. Tapi lambat laun ketika kita udah mengasih pemahaman, Pak, mungkin ada baiknya kita validasi dulu. Langsung ketika udah jadi pun kita coba testing dulu deh, daripada nanti langsung di develop tapi hasilnya tidak memuaskan. Kita tes dulu deh apakah problem solving yang kita bikin itu sesuai sama apa yang kita kerjakan kayak gitu. Udah sesuai sama yang mereka butuhkan atau enggak gitu. Setelah itu ya udah nanti biar Allah yang menjawab. Pokoknya intinya pertama itu tuh memberikan pemahaman dulu, selanjutnya adalah how to presentnya juga harus diperbaiki gitu. Mereka harus paham juga bahwa hasil yang kalian riset itu ternyata ya intinya adalah kayak ini ngasih tahu yang benar tuh dikit-dikit gitu. Itu nanti lama-kelamaan tuh pasti akan ya ini penting sih kayak gitu. Jadi mereka akan tetap ngasih arahan, tapi arahan itu akan kita coba validasi dulu. Mungkin itu sih yang harus dilakuin. Terima kasih Mas Akbar. Mungkin sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, semisal teman-teman mau bertanya secara langsung biar kita lebih jadi kita persilakan saja, atau mungkin teman-teman bisa menanggapi gitu. Ya, boleh. Oke. Sambil menunggu mungkin saya bacakan lagi ya Kak, pertanyaan kedua dari Kak Bilal nih. Menurut Mas Akbar nih, di startup atau di korporasi? Ini Bilal juga yang nanya ya? Iya betul, masih nyambung dari pertanyaan yang tadi Kak. Banyak nanya kamu Bilal ya? Mungkin langsung ini nih, langsung ngobrol sama Kak Akbar nih.
Apa tuh Ya pertanyaan? pengen ya Mas Akbar gitu enakan di mana kan di startup. Kan Mas Akbar sudah banyak tuh pengalamannya. Oke. Kalau enak kan itu sebenarnya banyak ya, faktor enaknya itu gimana dari sisi tadi itu kayak pendapatannya kah, atau benefitnya kah, atau kenyamanannya kah, atau biasanya kalau sekarang ya karena beberapa dari kita adalah generasi pandemi, apakah mereka nyaman dengan WFA-nya kah gitu. Sebenarnya itu ada kalau apa namanya, bahasa Jawanya itu sawang sinawang ya. Jadi saling mempengaruhi. Sebenarnya kalau misalnya dibandingin ya pasti ada plus minusnya. Cuman kalau misalnya ini kalau pribadi aku ya, dari segi overall sebenarnya di tempat yang aku sekarang udah oke. Karena apa? Pemahaman UX maturity-nya udah lumayan kalau misalnya dibandingin dari BUMN lain. Mungkin aku kalau bisa boleh sebut BRI masih saingannya kalau untuk maturity desainnya sama Telkom lah gitu, Telkom Design gitu. Nah, kalau dibandingin BUMN lain, terus juga dari segi keamanannya, kalau sekarang mungkin dari teman-teman yang di startup masih sering setiap beberapa bulan sekali agak deg-degan karena banyak layoff. Mungkin yang di teman-teman di korporasi masih agak calm down karena masih jarang yang layoff. Tapi ya mungkin ya who knows, tapi tahun depan tiba-tiba korporasi juga kena, ya semoga enggak gitu. Terus dari kenyamanannya misalnya bisa WFA dan lain-lain, kebetulan di BRI yang untuk divisi aku juga masih oke. Kita masih bisa work from anywhere beberapa hari gitu. Atau ya mungkin kalau misalnya ada dinas keluar kota yang mungkin kita nggak bisa tolak ya. Kita harus validasi kalau tempat-tempat lain gitu dan lain-lain. Jadi secara overall sebenarnya di korporasi yang kalau ya nggak bisa di state bahwa semua korporasi kayak BRI ya. Tapi kalau misalnya dibandingin dari tempat-tempat yang udah aku tempatin, yang ini yang paling bikin tenang lah, karena kan kerja itu kan nggak melulu tentang uang, nggak melulu tentang posisi gitu. Jadi secara overall yang bikin tenang untuk kerja ya masih di sini gitu. Jawab ya Bilal ya. Ya Mas, makasih Mas. Ya sama. Ada lagi mungkin? Oke, tadi ada pertanyaan dari Kabila lagi, tapi mungkin kita skip dulu ya, kita kasih kesempatan kita yang lain. Di sini ada Rika Linggar Iza. Linggar, katanya dia mau nanya langsung nih Kak. Jadi kita Halo Mbak. Ya, jadi kenalin namaku Linggar. Jadi tadi kan Mas Akbar itu ngomong kalau kita ngedesain sebuah user interface atau ngedevelop sebuah produk itu kan harus istilahnya memperhatikan apakah produk tersebut bisa menghasilkan pemasukan bagi startup atau perusahaannya. Nah, kalau kan aku baru ini dapat klien itu sebuah dinas pemerintahan, Mas. Jadi kalau sebuah dinas pemerintahan ini kan sudah ada anggarannya. Nah, bagaimana sih Mas kita ngedevelop sebuah produk tersebut yang tidak memperhatikan istilahnya itu tidak memperhatikan pemasukan bagi pemerintahannya itu, dinasnya itu. Terima kasih Mas. Berarti ya udah cukup di user driven aja. Jadi cukup di user centered desainnya aja. Jadi misalnya nih, boleh tahu nggak itu dinasnya dinas apa? Misalnya pendidikan kah atau apa gitu? Dinas sih Mas, dalam negeri, pemerintahan dalam negeri di Kota Malang. Ya. Oke, misalnya dalam negeri gitu. Oke, kita coba contohkan adalah bikin KTP gitu. Nah, gimana sih caranya nge-transform dari form itu kan pasti banyak, kalau misalnya kita di dinas-dinasan kayak gitu pasti banyak form-form yang harus diisi ya. Nah, gimana caranya mentransform di formulir manual itu bisa jadi digital form yang benar-benar gampang banget buat dikerjain. Mungkin bisa ambil nanti ketika kita masuk bikin KTP misalnya. Nah, sesimpel kayak kita ngisi form manual itu kan biasanya kan alamat jalan dulu, RT, RW, apa tuh, kelurahan, kecamatan, baru kota kayak gitu. Nah, di switch
langsung ke kode posnya aja, itu kan langsung diisi. Nah, yang kayak gitu tuh kemudahan-kemudahan yang user centered design gitu. Jadi kita berpaku pada user tuh maunya kayak apa? Gimana caranya? Oke, kita bikin gimana caranya user itu bikin KTP tuh nggak langsung ke tempat. Ketika di tempat itu cuma untuk administrasi yang emang bener-bener kayak misalnya foto dan lain-lain kayak gitu. Nah, itu yang kita bikin gimana caranya user itu sangat bisa termudahkan tanpa mengurangi misalnya ada peraturan-peraturan yang kita nggak bisa terobos kayak gitu. Nah itu kalau misalnya kita nggak ada segi bisnisnya ya udah cukup di user center, malah itu ya itu malah enak gitu. Cukup kita mempertimbangkan kebutuhan dari usernya aja gitu. Jangan sampai orang itu ya itu bolak-balik hanya untuk ngurus bikin KTP itu bisa bolak-balik kayak gitu. Itu aja sudah cukup sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada kebutuhan dari bisnisnya ya udah cukup di user centerednya aja. Gitu ya. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Siap, Mas Akbar. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Ada lagi? Pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Dwiana. Ini ada di kolom komentar. Kakak mungkin mau nyampein secara langsung, Kak Dwiana ada? Oh enggak Kak, kebetulan masih di kantor. Oh enggak. Jadi saya bacakan saja ya pertanyaannya gini Kak. Apakah valid Kak? Karena aku itu masih kecil-kecilan, jadi ingin hasilnya yang maksimal, tapi cepet, set gitu. Jadi pertanyaannya apakah valid kalau kita testing hanya secara internal aja gitu? Testing internal. Ya. Testing. Tes itunya ya. Apa namanya? Prototype-nya gitu. Produk mungkin ya yang dimasukkan ya. Ya. Maksud boleh ngomong Kak? Nggak boleh. Mangga. Jadi kan kemarin sempat ngajuin prototype terus kliennya kebetulan bilang gimana kalau kita testing internal aja jadi biar cepat gitu. Terus kan jadinya mikir kalau misalnya di testing internal apa masih valid ya gitu. Gitu aja sih Kak. Itu udah di develop belum? Belum. Belum. Tapi masih prototype ya? Iya, masih prototype. Kalau masih prototype sebenarnya masih aman sih, tapi biasanya ada tim-tim yang nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi sebaiknya dihindari kayak contohnya teman-teman dari development. Biasanya ya ini bukan karena kita bikin gap antara desainer sama developer ya, tapi biasanya developer konsepnya adalah gimana caranya desain itu nggak terlalu susah untuk mereka kerjain karena kan mereka pasti punya KPI biar mereka bisa ngerjainnya bisa cepat dan lain-lain. Kalau misalnya ada desain yang ini ribet nih, padahal bukan ribet, kita bukan cuma ribet tapi lebih ke untuk masalahnya itu harus seperti itu. Jadi mereka biasanya jadi hasilnya akan bias. Gitu. Jadi usahakan kalian tes meskipun orang dari internal tapi kira-kira mana nih yang bisa jadi representatif user. Oke, misalnya stakeholder deh. Karena stakeholder kan sering ngobrol sama atau sales atau pre-sales itu kan biasanya ngobrol sama orangnya gitu. Oh, orangnya emang valid kok. Orang biasanya ngerasa seperti ini dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya masih punya waktu dan masih punya tenaga dan masih punya uang, karena ya itu karena kita riset tuh mahal ya, riset tuh kita ngomongin waktu, ngomongin biaya, ngomongin tenaga. Jadi kalau misalnya masih punya 3 itu usahakan ke user yang real usernya. Tapi kalau memang udah nggak keburu kita itu kita nggak masuk lah waktunya, ya udah cari representatif user tapi nggak harus pilih-pilih lagi gitu. Mana yang kira-kira tidak akan menghasilkan bias gitu. Nanti jangan sampai itu bukan karena kemauan user tapi emang kemauan pribadinya mereka. Desainnya gini mas, aku pilihnya gini. Itu berarti bukan karena kemauan user tapi kemauan as a developer. Itu yang bikin hasil dari sekarang nanti bias. Mungkin itu sih.
Boleh nanya lagi Kak Dev? Boleh. 200.000 ya. Boleh. Gimana Kak Akbar? Akbar ya? Eh, Nah, tadi kan Kak Akbar kan sempat bilang biar meminimalisir bias kan. Nah, misalnya nih kalau Dwi misalnya mau lebih set success lebih cepat karena emang dari startupnya nyuruh deadline-nya itu cuma seminggu gitu. Terus ada nggak alternatif lain selain misalnya nggak secara internal untuk testingnya, Testing secara internal. alternatif gitu? Heeh. Boleh tahu ini startupnya produknya di bidang industri apa? Dia industri kayak booking gitu, kayak workshop sama trip. Mungkin bisa cek sih Kultara gitu. Booking apa? Booking workshop sama trip. Workshop sama trip. Oh, Iya. oke. Ya. Terus? Nah, itu kebetulan karena banyak banget PR-nya, kan baru masuk sekitar sebulan lalu, itu dia mintanya cepet gitu Kak, deadline-nya kayak seminggu buat desain sama prototype sama testing gitu. Terus ada nggak alternatif? Kebetulan kan UI UX sebelumnya itu nyaranin ya udah internal aja gitu, tapi kayak ngerasa apa hasilnya valid atau enggak gitu. Ada nggak alternatif lain Kak selain testingnya secara internal gitu? Dikasih waktunya berapa lama testing? Buat testing 3 hari. 3 hari. Sebenarnya 3 hari itu cukup, lebih dari cukup ya. Mungkin sehari buat riset, sehari buat dua hari buat riset, 1 hari buat synthesize datanya. Sebenarnya masih cukup untuk kalau misalnya masih kurang lagi bisa dilakukan online. Online tuh nggak apa-apa. Jadi kalian kasih linknya aja, terus kalian coba suruh kasih tas gitu. Biasanya kalau itu biasanya gitu ya, kita kasih tas untuk salah satu tas untuk tapi pastikan bahwa udah full ya, karena dari bukan hanya positif case-nya aja tapi negatif case-nya. Misalnya kalian ngerasa kalau misalnya gagal pop-up-nya udah ada, ini itu dulu coba diusahakan itu udah ada gitu Pak, negatif case-nya. Kalian coba aja orang-orang yang representatif user, misalnya bukan nggak menggunakan aplikasi kalian tapi menggunakan aplikasi setipe. Misalnya kalau misalnya workshop sama trip berarti biasanya pakai misalnya orang-orang yang emang suka travel gitu. Jadi orang-orang suka travel, apakah itu udah menyelesaikan masalah-masalah mereka yang sebelumnya? Itu aja. 3 hari itu masih masuk akal untuk dilakukan, asalkan orangnya udah bisa kalau susah pun dari orang-orang yang terdekat kalian aja, setidaknya ada campur tangan dari tim internalnya gitu. Usahakan dari orang-orang yang bisa itu nggak tolong waktu berapa 10 menit cukup. Itu kan juga biasanya ambil kalau misalnya minim ya. Udah tahu belum kalau misalnya mau kayak gitu berapa orang? Kalau dari kemarin pas dikasih taunya sih ganjil minimal 5 orang sih. Ganjil minimal 5-7. Kenapa harus ganjil? Sunnah Nabi. Nggak tahu, kemarin nanya sama UX sebelumnya, coba aja pakai ganjil minimal 5 orang lah gitu dia bilang. 5 orangnya bener sih, tapi ganjilnya kayak belum pernah kenal, baru pernah tahu. Jadi ya bener 5 orang aja cukup. 5 orang. Kalau mau lebih valid lagi 10 orang. Kalau misalnya 6 sampai 10 kayaknya udah redundant hasilnya, udah stop aja, udah cukup segitu aja gitu. 5 orang cukup kok. Aku biasanya ya secapek-capeknya 1 hari itu 5 orang udah cukup gitu. Pokoknya hasil opsi terakhir itu internal, dan itu juga pun bukan untuk membuat gap itu antara itu ya, tapi karena menjaga-jaga biar hasilnya itu nggak bias. Oke, thank you. Oke. Sama-sama. Oke, kita lanjut lagi ya Kak. Pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Raihan. Kak Raihan ada?
Halo. Halo. Nah, boleh nih Kak langsung disampaikan aja pertanyaannya biar interaktif aja. Ya, ini mau tanya Mas Akbar, kan tadi udah sempat nyinggung security kan. Kalau di perbankan ada OJK dan lain-lain gitu. Kalau memang ternyata kebijakan tersebut menyulitkan user gitu ya, gimana tuh? Kan kita emang tahu kalau keamanan kan pasti akan berbanding terbalik sama kenyamanan tuh. Gimana sih cara nentuin yang baik buat usernya, terus buat produknya juga gitu sih Mas? Ke mute Mas. Ya, maaf. Ya, oke. Oke, biasanya kita usahakan ketemu di tengah ya. OJK itu kan biasanya ada undang-undang yang emang udah nggak bisa ditolak gitu. Tapi biasanya ada cara untuk menegosiasinya. Contohnya sekarang ada yang namanya IPT gitu, integrasi interface terpadu. Jadi nanti apa namanya, kita bisa akses saldo BRI dari Livin by Mandiri misalnya, contohnya kayak gitu. Jadi sebenarnya peraturan-peraturan itu masih bisa dirubah asalkan emang kebutuhannya jelas. Tapi sejauh ini sih masih belum ada yang emang kita nggak bisa terobos banget. Ini user risk kayak gini nih, tapi digital risk kayak gini. Biasanya yang pengaruh dari digital risk itu hanyalah flow kecilnya aja sih. Sejauh ini masih itu, tapi nggak tahu ya kedepannya kayak gimana. Jadi yang bisa aku sarankan adalah kita harus teliti tuh biasanya. Oh ini kayaknya kita nggak bisa terlalu user centric juga kalau misalnya kita berada di sebuah perusahaan yang apa namanya bergerak di finance atau security dan lain-lain. Tapi kita juga nggak terlalu bisa harus strict sama peraturan kalau misalnya kita juga mau berkembang gitu. Jadi harusnya biasanya ketemu di tengah sih, mana yang kira-kira masih bisa mana yang bisa ngalah, mana yang bisa dimenangin dikit-dikit gitu. Jadi harus connect di tengah gitu, porsinya sama, antara risk juga tidak terlalu menerobos banget, tapi kita harus coba kulik lagi gimana caranya dari desain kita. Itu malah serunya di situ, gimana caranya kita bikin desain yang sebenarnya sedikit apa namanya harusnya kalau misalnya kita bikin normal itu melanggar risknya dari peraturan-peraturan itu. Gimana caranya kita switch jadi kita bikin desain yang aman dalam risk dan juga mengabulkan user needs-nya itu. Jadi itu harus ketemu, intinya apa? Harusnya ketemu di tengah-tengah sih. Jadi gimana kalau misalnya masih bisa di lobby peraturannya masih bisa, ya udah. Tapi kalau emang nggak bisa, ya udah kita setengah-setengahin aja porsinya. Intinya apa? Kita harus ketemunya di tengah-tengah itu aja. Oke Mas, berarti tetap harus ngobrolin sama divisi security dulu ya Mas? Betul. Itu pokoknya nggak boleh kita langsung gegabah bikin desain gitu. Itu kita harus validasi ke tim. Kalau misalnya ada ya, kita misalnya punya apa namanya, atau misalnya kalau misalnya di perusahaan-perusahaan besar ada yang namanya divisi legal. Nah kayak gitu itu juga harus diajak ngomong apakah desain kita ini aman nggak, karena kalau misalnya emang nggak aman mereka juga yang kena gitu, kasihan. Jadi kita tuh harus ngobrol ya itu kayak gatekeeper-nya semua itu. Kalau bisa ada bisnis, ada development, ada user needs, tapi mungkin ada kalau misalnya bisa ketambahan dari divisi resiko atau legal, itu semua harus dijagain benar-benar gitu. Oke, makasih Mas. Sama-sama. Ada lagi mungkin? Oke. Tadi ini Kak ada lagi dari Mas Hoirul. Tadi pertanyaan yang pertama kayaknya dia masih mau lanjut Boleh. Halo, ada nggak Kak Hoirul? Ada? Kalau nggak ada saya ganti nih. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu deh ke pertanyaan yang selanjutnya. Ada Kak Desi. Halo, ada Kak Desi? Ada Kak Desi? Kita lanjut lagi. Soalnya banyak nih Kak yang bertanya, jadi mending kita prioritasin dulu yang ada mungkin ya. Takutnya anaknya udah nggak ada gitu. Terus kita jawab buat siapa. Oke, kalau Kak Wildan ada? Ada Kak Wildan. Nah, siap. Manggil Kak. Pertanyaan langsung aja ya. Kira-kira kalau UI UX itu kalau diimplementasikan ke UMKM yang masih merintis gitu ya, misalnya dia nggak punya aplikasi gitu, itu apakah
ada opportunity-nya gitu. Apakah kita itu harus punya aplikasi gitu. Jadi seberapa efeknya sih ke bisnis UMKM itu kalau kita punya aplikasi yang benar-benar dikembangin tuh UI UX-nya diperhatiin dan segala macamnya gitu. Karena kan biasanya UMKM kan belum punya banyak yang nggak punya aplikasi kan gitu. Hmm. Kayak Oke. gitu. Sebenarnya yang kita angkat bukan di UI UX-nya sebenarnya. Kita lebih ke design thinking-nya aja yang dimasukin. Jadi cara pola pikirnya nih. Misalnya UMKM kan berarti kita punya apa yang kita jual. Nah, yang kita jual kan juga harus sesuai sama apa yang dibutuh sama user gitu. Nah, kita ambil kita ngomong UI UX juga itu nggak melulu kita harus punya produknya gitu. Tapi lebih ke cara berpikirnya, cara pola kerjanya itu harus kita coba sisipin dengan cara design thinking itu sendiri gitu. Jadi kita cari tahu benar-benar kita UMKM kan kita jual produk nih. Nah, produk itu kita cari tahu dulu emang misalnya kebutuhannya apa sih, kayak tadi itu yang misalnya UMKM dompet yang tadi aku sebutin ya. Kita cari tahu dulu dompet yang mau kita bikin itu target pasarnya siapa. Kalau misalnya target pasarnya ini target pasarnya yang tadi tuh kita mau jual yang emang banyak tuh emang orang-orang yang middle low gitu, yang butuh dompet, karena yang middle height itu udah cashless biasanya kan. Middle low kita cari tahu middle low itu bisa butuh, kita define dulu, kita empathize dulu mereka tuh butuh dompet tuh kayak gimana sih gitu. Dompet kita permasalahannya tentang dompet itu apa? Oh, mereka ya itu tadi banyak uang kembalian karena pembayaran masih cash dan lain-lain, bla bla. Oke, kita define, oh ternyata mereka butuh dompet yang muat banyak gitu, karena di situ dimasukin semua tuh ada uang kertasnya base. Kita define, kita pas impres kita cari tahu lagi juga. Biasanya satu hari itu bisa bawa uang itu cash berapa sih gitu, dan pecahannya biasanya berapa aja gitu. Oh ternyata satu hari itu dia pendapatan bisa 1 juta sampai 2 juta. Nah itu kita kira-kira tuh. Jadi di pas ideate itu bisa kita cari tahu ukuran dompetnya itu bisa seberapa tebel gitu. Karena ya itu tadi kita ngukur dulu pendapatannya, kalau 1 juta sampai 2 juta berarti uang lembarannya itu ada berapa jumlah itu. Muat gak kalau misalnya kita gambarnya berapa kali berapa sentimeter sampai ke situnya, berarti jangan sampai kita langsung asumsi aja, oh dompet yang lagi laku itu kayak gini gitu. Kita bahannya seperti ini, bla 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 bla, ukurannya segini. Nah, tanpa kita cari tahu padahal target pasarnya kita tuh kayak gimana gitu. Jangan sampai kita cuma ikut-ikutan. Itu makanya kenapa sebenarnya kalau dari aku sendiri itu cukup nggak nggak mempercayai 100% kompetitif analisis. Karena kita target pasarnya mungkin beda sama kompetitor kita. Terus apa yang dilakukan personanya pun juga mungkin beda. Terus tujuannya pun juga beda. Atau misalnya yang paling parah gini, kalian mungkin punya ya pertemanan yang toksik misalnya ya. Teman kalian ngelakuin A, ngelakuin B. Oke, kalau teman-teman kalian tuh ngelakuin A, ngelakuin B, ngelakuin C, itu kan kompetitor analisis kita. Oh, anak-anak ngelakuin ini. Kan tapi kita belum tentu tahu apakah yang mereka lakukan tuh hal yang salah atau hal yang benar gitu. Itu makanya kita harus riset sendiri gitu. Apakah hal yang baik itu kayak gimana gitu. Jadi itu jangan cuma lihat kompetitor aja, tapi kita harus ngeriset sendiri. Oh, hasilnya target pasar kita tuh kayak gini gitu. Kalau misalnya ya udah aku balikin lagi ke apa yang aku pegang ya, Brimo misalnya. Kalau misalnya aku cuman ngelakuin komputer analisis, oke, Livin kayak gini, oke, Bang Jago kayak gini, terus Alobank kayak gini. Aku tinggal rangkum, kalau gampang tinggal aku rangkum aja, udah selesai, aku langsung Brimo akan hal baik menurut aku campurin tuh dari Alobank yang bagus kayak gini, dari Jago kayak gini, dari Livin kayak gini. Padahal personanya pun beda, kebutuhan orang-orangnya pun beda. Livin orangnya korporasi, Bank BRI levelnya mikro, pasti juga beda. Jadi targetnya tuh nggak tersampaikan gitu. Nah itulah makanya kita bawa design thinking ke beberapa cara pola pikir sama pola kerjanya apa yang kita lakukan gitu. Jadi kita harus nge-empathize dulu, cari tahu dulu target pasar kita itu lagi merasakan apa sih gitu. Terus
di define dulu hasilnya kayak gimana, kita baru di ideate, baru di prototyping, kita bikin dompetnya kayak gimana, terus kita tes, Mas kamu kalau aku kasih tas gini dompet kayak gini kira-kira kurangnya apa sih, bla bla, terus gitu. Jadi itu ya iterasi-iterasi itu yang harus dilakukan sama UMKM itu supaya produknya itu tepat guna. Gitu. Oke, siap Mas Akbar. Makasih banyak nih Mas. Sama-sama. Oke, kita lanjut lagi. Kak Hoirul udah ada? Halo. Nah, silakan Kak. Tadi saya nanya gimana cara riset untuk produk yang baru dibangun karena usernya tuh belum ada. Secara produk emang lumayan beda kayak Canva featuring e-commerce gitu. Jadi user tuh bisa pesen digital printing atau pesen ya label-label gitu dari platform kita nantinya. Nah, sebelumnya sudah pernah ngejual produk kayak gitu Mas, kayak label-label gitu. Cuman secara manual gitu. Jadi kayak ya order aja ke manual ke perusahaannya gitu. Nah, sekarang mau ke ranah digital dan targetnya buat UMKM yang dapetin produk kita atau label kita murah tapi kualitasnya tetap sama gitu Mas. Nah, itu cara research-nya gimana ya Mas? Sejauh ini kompetitornya kalau dicari di Indonesia kayaknya belum ada deh Mas yang ngejual label, terus kita bisa ngedesain label sendiri terus kita langsung order gitu. Iya, Oke. itu cara research-nya gimana ya Mas ya? Karena Cara kompetitornya nentuin belum ada. partisipannya maksudnya. Iya, boleh nggak sih kalau kan tadi kata Mas nggak boleh ke user yang random gitu ya, at least ke kompetitornya gitu. Nah, saya ngerasanya kayak nggak punya kompetitor, belum ada kompetitor kalau dicari-cari gitu loh Mas. Oke, kompetitor itu kan masuk ke percetakan digital printing itu, user dari digital printing tuh mereka tuh kebutuhannya seperti apa, kesulitan pain points-nya mereka kalau misalnya ke digital printing. Kayak misalnya, berarti kan masuk kayak misalnya Snappy kayak gitu ya berarti ya? Snappy belum pernah lihat tuh. Bener nggak kayak pokoknya digital printing gitu kan. Nah user mereka itu yang kita cari tahu, kita riset gitu. Orang-orang yang emang kebutuhannya nyetak kayak gitu, bergerak di bidang kayak gitu, itu yang kita riset. Atau bahkan pekerjanya pun kita cari tahu gitu, pain points-nya kayak gimana. Sesuai sama alurnya itu aja, sesuai sama alur kerjanya produk yang kalian bikin gitu. Kalian bikin kan berarti dari Canva-nya, oke, orang-orang yang dari orang-orang yang biasanya menggunakan Canva untuk membuat desain. Udah kalian cari tahu dulu untuk stage itu ya. Terus untuk stage untuk pembuatan nyetak digital printingnya itu user yang beda lagi itu boleh kayak gitu. Jadi kalian pecah aja untuk beberapa stage gitu. Nangkep sih. Cuman kalau misalkan sekarang kan udah punya user tapi yang belinya secara manual gitu Mas. Dan itu bukan UMKM. Boleh nggak sih kita research ke mereka gitu? Boleh. 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 Kan itu prosesnya untuk dari manual ke digitalisasinya kan berarti. Bener. Nah, ya cari tahu ketika mereka melakukan itu melakukan itu dengan cara manual, itu kesulitannya apa, pain points-nya apa. Jangan sampai ketika digitalisasi itu hal itu masih terjadi. Itu aja. Cek kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi cari tahu pain points-nya kayak gimana. Jangan nggak melulu komputer mereka yang waktu digital kayak gimana. Nggak usah. Cari tahu aja pas manual kesusahannya apa. Terus maunya kayak gimana sih kalau misalnya nanti digitalisasi itu maunya kayak gimana sih, harapannya kayak gimana, ada produk yang seperti apa. Terus ya tadi tapi fokus utamanya itu pain points-nya itu apa gitu, jangan sampai kalian lakukan lagi gitu. Itu aja. Nice. Oke. Thank you Mas. Mantap. Sama-sama. Oke, kita lanjut mungkin. Soalnya ini banyak nih. Boleh. Oke, kita ke Mbak Desi. Oke, jadi saya baca. Mau tahu dong apakah ada peran marketing dalam UI? Jika ada, seberapa agar UI UX punya pertanyaannya? Ya itu tadi kita kan ngobrol sama bisnis ya. Bisnis itu kan ada sales, gitu. Jadi kita diajak harusnya tapi peran utamanya dari teman-teman dari UX-nya itu sendiri gitu. Ngajak ngobrol dari teman-teman marketing. Ini
kayak tadi aku sempat bahas ya. Ternyata misalnya nih di sebuah bank itu kasanya nih nurun terus nih, ayo aku butuh tolong dong ini kayak gini. Nah, itu yang harus di-grab sama teman-teman dari UX gitu. Supaya desain yang yang kita buat itu bukan cuma harus menyelesaikan permasalahan user, tapi juga menyelesaikan masalah bisnisnya itu sendiri. Jadi marketing itu coba teman-teman dari marketing mungkin bisa, kalau misalnya tim UX-nya masih kurang ya, misalnya tim UX-nya masih kurang untuk coba nanya-nanya, ya udah kasih suggestion aja gitu, kasih info-infonya aja gitu. Ini loh produk kita lagi kayak gini, permasalahannya kayak gini, terus apa namanya, banner untuk promo ini nggak ada yang make ini, kayak promo tuh biasanya kan ada promo-promo yang sebenarnya ada promonya tapi kok kenapa nggak dipakai gitu, kenapa nggak bisa efektif dipakainya gitu. Oh ternyata emang ya, berarti tim UX-nya fungsinya apa, gimana caranya orang itu bisa gampang pakai promonya. Dulu tuh kalau nggak salah dulu sempat jadi di Traveloka misalnya, itu kita cuma lihat promo itu di banner depan itu doang gitu, tapi ketika nanti di akhir kita harus masukin kode promonya lah, sedangkan kan kita harus pakai lagi, ribet dong gitu. Kita harus back lagi atau buka lagi di website, padahal di website juga nggak selamanya yang di website sama di aplikasi mobile itu sama-sama bisa dipakai gitu. Kita harus scroll lagi gitu. Itu ini promo dari sisi marketing ngomong, ini kita udah susah-susah loh bikin promo yang terukur, tapi kenapa nggak ada yang make ya di produknya gitu. Nah, itu berarti kesalahan di UX-nya. Flow-nya itu nggak mendukung bahwa orang-orang tuh bisa menggunakan promo dengan mudah. Nah, contoh kecilnya aja kayak gitu. Jadi harus ada obrolan dari tim UX sama tim UX ya, sama teman-teman dari marketing, sales dan lain-lain, itu harus ada obrolan gitu. Gimana caranya revenue-nya bisa naik, terus promo itu bisa maksimal dipakainya. Mumpung ada promo dipakai aja gitu. Kita kan udah ngukur nih, ketika kita nanti kita ngeluarin promo 10.000 gitu. Yang pakai harus ada 9.000 supaya efeknya itu bisa naik gitu. Itu yang harus dilakukan dari kolaborasi antar timnya itu. Terjawab nggak ya Mbak Desi? Terjawab. Desi lagi nggak bisa ini on mic. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan terakhir nih yang bisa kita. Oke. Itu dari Kak Zaid Hatta. Ada Kak Zaid Hatta? Kak Zaid? Oke, thank you Mbak Deviana. Halo Mas Akbar, aku Zaid, salam kenal. Thank you banget, materinya daging banget ya Mas ya. Aku tanya ini sih, Mas Akbar sempat sampaikan bahwa jarang banget untuk lihat referensi dari dribble atau behance. Aku juga sepakat juga sih, karena kan dari dribble atau behance tuh kadang jarang banget ya yang bisa diimplementasikan ke developer. Nah pertanyaannya, tadi sempat nyinggung soal LinkedIn dan Medium. Yang pertama, gimana sih kalau Mas Akbar meyakinkan bahwa kalau dari LinkedIn atau Medium ini bisa diimplementasikan ke user atau ke. Terus pertanyaan kedua soal bacaan preferensi gitu ya. Untuk update-update ini kira-kira Mas Akbar punya kan referensi dari Medium, LinkedIn atau buku atau lainnya yang bisa di-share ke kita semua. Itu aja sih. Thank you. Oke. Aku jawab yang pertama dulu ya. Berarti yang pertama itu kenapa LinkedIn sama Medium lebih itu ya. Sebenarnya udah aku jawab tadi. Kenapa Medium lebih oke? Karena mereka punya biasanya tuh kalau di Medium sama di LinkedIn mereka mencantumkan background story-nya gitu. Kenapa mereka bikin desain A, B, C, D, E itu kenapa, itu dijelasin semua. That's why menandakan bahwa ini sebenarnya masih punya alasan di balik desain itu sendiri. Nah, biasanya kalau di Behance sama Dribble itu langsung aja desain yang bagus tuh kayak gimana, Jret. Dia tidak memungkinkan bahwa ini bisa di oke nggak ya untuk di develop gitu. Aku punya contoh sih, bentar. Semoga masih ada ya.
Aduh, nggak ada. Pokoknya itu ya di kalau misalnya di Behance Dribble mungkin, tapi sebenarnya udah beberapa udah ada sih yang kalau di Dribble ada Behance Story-nya. Tapi akan lebih banyak, misalnya kalau di tulisan tuh sebenarnya di Medium tuh lebih banyak gitu. Ada datanya kenapa kita kita mengangkat problem ini, terus problem story-nya kayak problem solving-nya kayak gimana, kenapa, terus nanti dibikin affinity maps-nya gitu. Itu yang biasanya kenapa aku masih lebih banyak cari referensi itu biasanya dari Medium sama LinkedIn. LinkedIn tuh biasanya ya karena LinkedIn nanti nyambungnya pun juga biasanya ke Medium juga gitu sebenarnya itu. Jadi itu sebenarnya jadi preferensi aku karena itu ada yang dibaca gitu. Selain kita cuman dimanjakan matanya sama desain-desain yang bagus, kita juga lihat story-nya itu apa gitu. Oh, pemaparan masalah ini, hasilnya ini. Nanti biasanya kalau yang bagus tuh sampai ke testingnya, oh hasilnya efek impact-nya itu setelah kita ini nilai usability-nya naik kayak gitu. Misalnya sebelumnya biasanya pakai USA atau SUS atau pure method yang pokoknya yang ngukur-ngukur nilai usability gitu. Setelah kita improve, nilai usability-nya bisa naik sekian bla bla. Nah, itu yang apa bisa dijadiin apa ya namanya? Referensi ya. Karena selain kita cuman baca dari mata, kita lihat dari bagus atau enggaknya, tapi kita bisa cari tahu impact dan background story-nya itu apa kayak gitu. Yang kedua apa? Boleh diulangin nggak? Ya, kalau yang kedua referensi update soal UI UX gitu sih, Mas, dari Medium atau website atau buku yang bisa di. Oke. Kalau update gitu biasanya aku langganan di Halo Designer. Itu kalian bisa ikutin yang lifetime-nya itu oke lah. Menurutku itu harganya kalau nggak salah lifetime itu nggak sampai 200, biasanya juga biasanya di apa namanya di diskon. Kalian bisa buka Halo Designer. Itu oke menurut aku karena mereka ngajarinya emang yang dari nol banget sampai yang bener-bener yang teknis Figma-nya yang aku sampai sekarang pun masih belum bisa kayak gitu. Itu buat aku cukup buat bacaan aja. Terus selanjutnya ada beberapa orang yang yang menurut aku bisa dijadikan patokan. Misalnya dulu aku awal-awal belajarnya dari Mas Boris Hasian yang sekarang dialami. Dulu Mas Boris itu punya apa namanya podcast, tapi nggak tahu sekarang masih ada nggak podcastnya Mas Boris Hasian. Itu mereka Mas Boris tuh jelasinnya itu benar-benar yang clear gitu, meskipun kaku secara teori dan bahasa, tapi mereka clear gitu. Atau juga ada ya kita bisa lihat YouTube-nya itu biasanya rekaman dari rekaman dari apa namanya webinar-webinarnya itu Mbak Luki yang aku sebutin. Mbak Luki itu di BCG Boston Consulting Group BCG di Jerman. Itu clear karena emang ya itu aku suka yang penjelasan clear atau yang galak macam Yoel. Ya mungkin beberapa pasti tahu ya Yoel Sumitra gitu. Ya meskipun bahasanya akan lebih tajam tapi that's the fact gitu. Oke, memang faktanya seperti itu. Kita baca itu biasanya medium-mediumnya Yoel, atau yang kalau misalnya lebih ke desain itu lebih ke lupa kok yang punya. Coba kalian cari tahu yang punya Paper Pillar desain house gitu, Paper Pillar itu yang punya, aku lupa namanya siapa. Itu biasanya juga baca dari situ. Kebanyakan itu sih, atau temannya si Mas Yoel itu si apa namanya? Budi Tanrim, itu aku juga biasanya baca. Jadi banyak sebenarnya banyak sih baca-bacaan atau orang-orang yang kita bisa baca-baca gitu. Atau ya udah yang emang pakemnya ya udah yang kayak interaction design, Nielsen Norman kayak gitu-gitu untuk yang awal-awal. Untuk yang desainnya ya untuk dasar-dasar kita bisa baca tentang Google Material design.io itu bisa itu jadi patokan setidaknya ketika kalian misalnya nggak tahu desain terus tiba-tiba kalian masuk riset, supaya nanti hasil risetnya atau hasil arah risetnya itu untuk memberikan suggestion-nya itu tepat, itu kalian bisa baca-baca itu dulu aja kayak gimana caranya warnanya warna terus ikonnya buttonnya akan seperti apa, peletakannya seperti apa, itu penting banget, itu harus baca. Mungkin itu Mas Hatta ya. Makasih Mas Akbar. Yap, sama-sama. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya dan
bisa langsung aja nih bertanya dan kepoin link Kak Akbar. Ya gimana, boleh kan ya Kak? Boleh. Aman. Boleh banget kalian ke Kak Akbar ya teman-teman. Yang akan kita vote nih untuk selanjutnya akan mendapatkan merchandise dari kita. Silakan ke teman-teman panitia, boleh dimulai. Oke. Oke, jadi dari lantai bertanya kita pilih salah satu di merchandise-nya. Agar adil kita secara live di sini. Mulai. Ya, Mas Berardi ada. Ada? Akbar. Ada. Banyak dia buku materi kita. Oh, Akmal, sorry. Di sini. Gimana kan? Namanya tadi salah ya? Kita cek dulu ya. Oh, ternyata Akmal. Tadi ya Mas Akmal. Oh, ada. Berarti yang dapat itu Mas Akmal Ardi ya. Nanti untuk informasi. Oke, selamat. Boleh diinfoin ya. Oke, nah jadi selamat buat Mas Akmal ya tadi. Dan yang belum beruntung, tetap semangat ya. Untuk yang menang tadi boleh langsung menghubungi panitia agar kita bantu proses untuk pengiriman merchandise-nya. Dan untuk teman-teman, jangan lupa untuk mengisi form feedback untuk event kita kali ini melalui link bit.ly/FOF-Jakarta04. Nah, atau bisa melihat di kolom chat ya, dibantu kakak-kakak panitia. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Nah, gimana nih? Seru banget ya acara sharing session kita kali oleh Kak Akbar tadi. Dan banyak banget hal yang bisa kita pelajari atau tentunya bisa kita implementasikan untuk memulai karir kita sebagai UI UX di perusahaan. Terima kasih untuk Kak Akbar yang sudah memberikan insight dan tips-tips untuk di sini. Sama-sama. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh Kak Akbar bisa diimplementasikan oleh teman-teman, bisa dijadikan role model tentunya untuk teman-teman yang baru memulai kerja atau berminat untuk menjadi UI UX gitu. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini dan untuk seluruh tim FOF Jakarta yang sudah mempersiapkan event kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman terus update informasi mengenai Figma dan event-event selanjutnya melalui Instagram kami FOF Jakarta. Sampai ketemu di event selanjutnya. Selamat siang. Ya, terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih, Mas. Terima kasih semuanya.